Kak Gloria. Selamat sore. Selamat sore. Iya, terima kasih sudah hadir. Tadi saya pikir siapa gitu. Oh ini Kak Gloria. Lupa kira-kira sampai jam berapa ya ini? Nanti kita 1 jam Kak, sampai jam 3. Oh, baik. Soalnya saya juga mau ikut Zoom Oh iya. kegiatan kantor, tapi dia mulai setengah 3. Oh gitu. Oh iya iya Kak. Jadi dua-dua harus diikut. Oh gitu. Ya, karena ini kantor punya, jadi mungkin ada absen juga untuk atasan, jadi Oh gitu. Iya iya iya. Iya. Kita udah jam 2 nih sambil menunggu yang lain. Iya. Hai Katin. Sudah hadir Halo, juga. Kak. Sudah hadir juga. Jangan-jangan masih di kantor juga nih. Enggak, kantornya di rumah. Oh iya deh, hari Sabtu deh. Sampai lupa hari deh. Aduh, wah ini yang dari Pacongkang juga sudah hadir nih. Dari Pacongkang jauh ini. Hah? Dari Takalala ya? Wah, dari Takalala nih juga jauh nih. Sudah hadir nih, Bu itu Kak Yumika. Selamat sore. Selamat sore Kak Yumika. Ini jauh ini dari Takalala ini. Jauh sekali. Iya, karena ini sudah jam 2, mungkin kita akan mulai sambil menunggu teman-teman yang lain. Biasalah jaringan. Jaringan dan sebagainya. Masih banyak yang ini, berusaha untuk join kita sambil menunggu yang lain. Penyaji kita sudah hadir sih, yang manis itu. Kak Ita. Kak Ita sudah hadir. Katin, kakak Suhu nggak ada nih. Belum. Mungkin belum. Saya colek ya. Kakak Suhu. Aduh. Kakak Suhu. Atau kalau nggak lagi sibuk, dia nyiapin ibadah tuh. Biasanya. Barusan online di grupnya Footprint. Oh gitu, oke lah. Oke, sambil menunggu yang lain, yuk mungkin kita sudah jam 14:03 di tempat saya. Kalau di Indonesia Tengah sudah jam 15 ya, sudah jam 15:03. Di Indonesia Timur sudah jam 16 nih. Sudah jam 16:03 nih kalau yang dari Papua. Kita itu jauh-jauh ini ada yang dari Batam, Kak Lasmaria juga udah datang. Wah, jauh kan? Wah, dari Balikpapan. Kak Ika juga sudah datang. Wah, hebat ini. Hebat nih, dari Balikpapan sudah datang juga. Sudah dari Balikpapan, dari Batam nih, udah pada datang. Dari Takalala juga. Oke, baiklah. Sambil menunggu yang lain, kita akan awali kegiatan kita pada siang sore hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena Bapa begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih kalau pada siang sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan pemerhati-pemerhati dan juga pelayan-pelayan dan pegiat anak dari Sabang sampai Merauke. Bapa di dalam surga, kami membawa Kak Ita Sari sebagai penyaji pada siang sore hari ini.
Kiranya Engkau berkati sehingga apa yang disaringkan pada siang sore hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami dalam kami mendampingi anak-anak sekolah ataupun anak-anak sekolah minggu di tempat kami melayani. Mari Tuhan kiranya Engkau urapi Kak Ita dan juga setiap perangkat yang kami gunakan pada siang sore hari ini. Jaringan internet boleh bersahabat dengan kegiatan ini dan Tuhan boleh berkenan bagi setiap kami, bagi hati, bagi pikiran setiap kami yang hadir pada siang sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami kembalikan acara dan kegiatan pada sore hari ini untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih. Nah, sebelum mulai memasuki acara inti, saya mau bacakan sedikit nih yang belum kenal dengan Kak Ita, karena Kak Ita sudah pernah melayani bersama kita semua. Saya mau bacakan dulu nih profil Kak Ita. Jadi Kak Ita ini adalah seorang terapis bicara, sekaligus konsultan, yang sudah punya pengalaman lebih dari 20 tahun ya. Sudah luar biasa ini. Beliau juga pengalaman di bidang speech therapy dan communication skill bagi anak berkebutuhan khusus, special needs ya. Nah, beliau juga pernah menjadi dosen di Akademi Terapi Wicara di Jakarta, kemudian jadi narasumber di banyak sekali, sudah nggak terhitung, di banyak gitu, saking banyaknya, saya bilangnya banyak sekali gitu. Dan sekarang juga masih aktif di Yayasan Autisme Indonesia, organisasi, gereja, dan lembaga pelayanan yang lain. Nah, itu secara garis besarnya. Nah, sebelum kita serahkan waktunya pada Kak Ita, saya mau ajak kakak-kakak semua untuk pemanasan sedikit. Pemanasan sedikit, yang mudah-mudahan ini nanti juga bisa diterapkan pada anak-anak sekolah minggu di tempat kakak-kakak melayani. Saya mau ajak untuk kita semua main games. Gamesnya ini adalah memory games. Jadi ini saya punya dompet, ya. Saya punya dompet. Saya buka. Tolong kakak-kakak perhatikan benda apa saja yang saya keluarkan ini, lalu tolong diingat. Nanti di akhir acara, tepatnya sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, kakak-kakak minta tolong tuliskan benda-benda apa saja yang ada di dalam dompet saya ini. Tuliskan jawabannya dan kirim japri melalui chat ya, melalui capri ya, chat pribadi ke gift yang ID-nya gift ID itu. Nanti minta tolong untuk dicat dicaprikan ke sana bendanya apa saja. Nanti saya kasih aba-aba kapan ya. Bukan setelah ini tapi ya, kalau setelah ini terus ditulis terus dikirim itu diskualifikasi. Jadi nanti saya kasih aba-aba kapan untuk mulai mengirimkan jawabannya. Siap ya? Jadi saya punya dompet. Nah, dompet ini isinya apa saja? Isinya ini. Lem, ya. Gunting. Ini apa? Pengilon. Aduh, pengilon itu. Kaca untuk hias gitu, kaca kecil gitu untuk hias, benerin lipstick gitu. Nah, berikutnya paperclip. Berikutnya sisir. Berikutnya jepit cucian, jepit jemuran. Yang terakhir ini. Habis. Ya. Jadi itu adalah benda-bendanya tadi. Nanti saya kasih aba-aba kapan harus menuliskan jawabannya melalui chat pribadi di akunnya gift. Ya, namanya juga guru sekolah minggu. Ya harus rada-rada beginilah gitu ya. Jadi kita harus kreatif. Pemanasan supaya kita siap
menerima sharing session dari Kak Ita. Nah, apakah ada yang nyusul tadi? Oh, oke. Oh ya, nggak ada ya, oke. Oh, ada yang nyusul. Oh ya sudah. Nanti berarti saya ulangi nanti setelah sessionnya Kak Ita. Baiklah, kalau begitu sudah jam 14.10, waktunya saya serahkan sepenuhnya kepada Kak Ita. Silahkan Kak Ita. Ya, terima kasih Mbak Elisa. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua. Nggak ada Bapak ya? Ibu-ibu semua ya? Kakak-kakak, ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada mas-mas, ada mbak-mbak. Oke, rekan-rekan semua yang hadir. Terima kasih karena ini kedua kali saya diundang untuk berbagi, menceritakan pengalaman dan sekaligus saya akan mendapatkan feedback. Jadi setiap kali misalnya ada semacam kayak seminar atau sharing itu, saya sebenarnya sedang menimba ilmu. Justru saya lagi menimba ilmu dari teman-teman semua untuk mendapatkan input yang akhirnya kita sharing bersama dan kita tukarkan bersama. Jadi nggak ada istilah bahwa saya sebagai narasumber yang memberikan sumber air gitu kali ya, tapi justru saya mencoba untuk memberikan air, tapi juga saya mendapatkan feedbacknya. Nah kali ini topiknya seru-seru, agak gimana ya gitu, susah-susah gampang, karena kita akan mencoba untuk menggali dan mengenal namanya emosi. Jadi kita sekarang judulnya kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya istilahnya ya. Jadi kita memang harus mengenal yang namanya emosi. Sebenarnya kita sudah tahu emosi itu apa dan berada di mana dan kita merasakannya. Tapi ini sesuatu yang kadang jarang disenggol secara serius pada orang tua atau pada pengajar. Saya mengatakan ini bahwa saya sendiri juga kadang-kadang dulu untuk mengajarkan emosi itu menjadi cat bagian yang terakhir gitu ya. Jadi emosi itu bagian terakhir yang harus dikenalkan pada anak. Padahal ternyata sebelum kita mengenalkan bahasa, jadi anaknya pinter book, hat, ball gitu ya, anaknya jago gitu ya, mengatakan bahwa airplane, car gitu. Ternyata emosi ini adalah menjadi satu bagian yang menjadi penting untuk harus dikenalkan sejak usia dini. Nah, jadi di satu pihak agak bingung karena orang tua bilang ini kan abstrak, katanya kalau abstrak itu adalah bagian yang terakhir, sedangkan kita harus mencoba mengenalkan katanya yang konkret. Betul, tapi bukan berarti segala sesuatu yang abstrak itu belakangan, terus yang konkret itu depan, karena ternyata ini berhubungan dalam hubungannya sejak kita lahir atau kita masih berada di kandungan itu sudah ada. Makanya kan ada istilah kalau kita lagi hamil atau dekat-dekat dengan ibu hamil, kita nggak boleh kasih aura yang jelek, nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh sumpah serapah, malah sampai ada yang nggak boleh bunuh binatang, nggak boleh seneng sama orang lain, itu ngidam itu lain ya. Pokoknya hal-hal yang buruk itu tidak boleh terjadi ketika kita hamil. Atau kita tidak boleh memberikan aura-aura yang jelek pada ibu hamil. Itu karena apa? Karena berhubungan dengan emosi. Nah, masalahnya ketika emosi itu sudah dikenalkan sejak dini, tapi begitu anaknya lahir, anaknya tidak mengenal emosi. Jadi sekarang karena kita sesinya cuma 1 jam ya Mbak Elisa, jadi kita hanya mengenal emosi yang penting. Nah, ketambahan dengan 2 tahun ini kita sudah menjalani pandemi. Nah, emosi yang tadinya tidak muncul menjadi muncul, yang tadinya derajatnya kecil menjadi besar, yang tadinya tidak ada tiba-tiba nggak ada, yang tadinya nice-nice saja menjadi akhirnya tidak nice, yang tadinya bisa terakumulasi dengan baik tiba-tiba tidak terakumulasi dengan baik. Jadi emosi-emosi itu yang tadinya kita sabar, baik hati, ramah, tidak sombong, tiba-tiba meludak gitu ya, menjadi sosok buto ijo di mana-mana di dalam rumah. Yang tadinya kita tidak mengenal suami kerja di kantor fine-fine aja, begitu work from home, terus tiba-tiba emosi kita akhirnya berubah menjadi emosi sebagai seorang HRD, bukan auranya emosinya seorang ayah gitu ya, karena kecampur, kita nggak punya jam dan segala macam. Nah, saya kebetulan juga akhirnya mencoba untuk mengulik dan belajar lagi. Nah ini, jadi ternyata belajar itu tidak hanya mengenal bahwa oh aku udah ahli ini terus aku nggak belajar. Jadi saya nih teman-teman, saya tuh lagi belajar juga bagaimana
mengenal, mengendalikan, atau tidak menghilangkan, tapi menyelesaikan bagaimana ketika emosi-emosi itu timbul dari diri kita sendiri. Dan ternyata itu saya boleh akui sangat susah gitu ya, karena memang kita terbiasa untuk menyelesaikannya dengan alami. Oh, kalau orang marah didiemin aja, nanti kalau dia udah tenang pasti dia lupa gitu. Oh, kalau ada anak yang lagi ngambek, diemin aja, dicuekin aja, nanti juga lama-lama dia akan begitu. Terus kalau ada anak nangis yang tantrum, diemin aja, karena dia kan tahu bahwa dia sesuatu minta sesuatu nggak usah dikasih, nanti kebiasaan. Jadi kita diemin aja, nanti tiba-tiba hilang, nggak tahu hilang anaknya, nggak tahu hilang emosinya, itu perkara lain ya. Biasanya udah tinggal aja gitu. Nah, hari ini kita mencoba untuk mengenal. Akan ada sesi mungkin di lain kesempatan dengan yang ahli, bahwa psikolog itu mencoba untuk mengupas. Kalau saya berhubungan dengan komunikasi ini sangat penting, karena segala sesuatu yang kita rasakan atau kita punya itu kan idealnya harus dikomunikasikan ya. Jadi misalnya saya bilang, Mbak Elisa, aku nih kok gelisah banget ya untuk acara ini, gimana? Saya coba kita cari ini. Ketika itu dikomunikasikan, semuanya menjadi, katakanlah kita bisa lihat. Nah, basic itu yang akan kita coba pakai pada anak-anak. Nah, terus apakah anak-anak nanti akan mencoba untuk memberikan secara detail? Kita akan belajar bersama-sama. Kenal dulu kita, terus kenal dulu anak kita, nanti kita akan mengenal. Nah, tapi jangan salah bahwa sesi 1 jam ini bukan akan membuat teman-teman semua untuk menjadi expert seperti Mama Loren yang bisa mengenal emosi anaknya. Oh, kamu nih lagi ngambek nih ya gitu. Oh, kamu lagi nggak kepengen ini. Oh, kamu lagi ini. Enggak. Tapi kita sekarang mencoba untuk semacam kayak ekstra mencari solusi. Jadi emosi itu ya teman-teman, ternyata nanti belakangannya adalah kita tuh harus rasakan, mencari data, lalu mengurai. Nah, untuk beberapa orang mungkin itu menjadi mudah, tapi untuk beberapa orang it takes time banget, sebel, nggak bisa, gue capek gitu. Nah, tapi di satu pihak ini sangat basically sangat mendasar. Jadi ternyata blessing in disguise-nya dengan pandemi ini adalah bahwa kita itu belajar yang tadinya tidak pernah kita lihat. Kita nggak mengulik yang tadinya kita nggak ngulik. Kita merasa bahwa emosi kita tuh stabil dengan anak-anak sekolah, orang tua bekerja, terus kita di rumah atau kita bekerja, kita kumpul, emosi kita sedikit gitu ya. Yang peletikan-peletikan emosinya tuh sedikit. Ketika pandemi semua berada di rumah, 24 jam di rumah itu rasanya nggak mudah, karena kita melihat kantor menjadi rumah, rumah menjadi kantor, dapur menjadi kantor, lalu tempat tidur menjadi ruang belajar. Wow, itu acak adulnya udah kayak apa. Nah, di situ emosi kecil-kecil mulai timbul. Terus udah gitu biasanya anak-anak susah itu bisa nanya gurunya, sekarang nanya ibunya. Terus ibunya bilang, emangnya ibumu tuh Google apa? Ibumu tuh bukan Google gitu ya. Ibu tuh nggak tahu gitu, cari aja di Google ke sini, bukan di sini. Wah, udah mulai gitu ya. Terus pekerjaan dan segala macam. Jadi menurut saya segala sesuatu itu emang ternyata kalau orang sedang bilang ya, semua ada hikmahnya gitu ya, bahwa ternyata akhirnya kita mengupas hal-hal seperti ini. Nah, jadi teman-teman, perasaan itu mempunyai peran yang sangat tinggi dalam berkomunikasi. Kalau saya nggak punya emosi yang baik dengan Mbak Elisa, pasti aku ngomongnya juga ogah-ogahan. Ketika misalnya Mbak Elisa untuk telepon, gue reject, nggak gue jawab. Terus kalau misalnya WA-nya, apa kabar? Mau tahu aja gitu kali ya. Terus saya punya hubungan yang tadinya baik tuh dengan salah seorang temen, tiba-tiba itu saya sebel. Dan saya tuh mohon maaf ya, ini bukan sifat yang ditiru, yang wajib ditiru. Tapi saya orangnya kalau udah sebel sama orang, udah saya masukin ke kotak blacklist. Jadi saya itu orangnya adalah ngumpulin orang-orang baik, tidak mau ngumpulin orang-orang yang buat saya nggak nyaman. Jadi orang-orang yang nggak nyaman tuh saya kelompokin ke kotak-kotak yang nggak nyaman, saya tutup, saya nggak mau temenan gitu loh. Itu mungkin nggak perlu jangan ditiru, tapi mungkin itu self defense saya gitu ya, untuk orang-orang yang gampang tersakiti gitu, katakanlah gitu. Nah, terus saya ketika ditelepon sama si orang itu nggak aku jawab, terus aku WA tuh aku istilahnya ya, arsip chat ya, jadi chatnya nggak aku baca, bodoh amat gitu ya, nggak aku gituin. Nah,
Itu yang terjadi. Jadi ketika kita beremosinya, relasinya juga nggak enak, berkomunikasi kita juga nggak enak. Ketika misalnya saya sebel sama suami saya, ngomongnya juga, mau makan nggak, aku beliin ini ya, nggak mau, gitu ya. Jadi kayak gitu. Padahal kan harus sebenarnya boleh, oh iya ya, gitu ya. Nah itu membuktikan bahwa emosi itu sangat menentukan bentuk komunikasi kita. Jika emosi terkendali, maka kita akan pasti berkomunikasi dengan baik dengan siapapun juga. Nah, kita bisa perhatikan bahwa pihak lain itu juga punya emosi yang akan tiktokan gitu ya, akan satu dengan yang lain. Dan itu akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan orang yang katakanlah kepo gitu, kita ngomongnya yang oh iya iya ya terus tinggal pergi gitu kan ya. Terus ada orang yang misalnya julid gitu, ah ya dadah dadah dan segera tinggal pergi. Jadi sebenarnya itu sudah memberikan peran yang baik. Nah, bagaimanapun kita harus mencoba untuk membuat emosi kita ini baik untuk orang-orang yang memang kita harus berelasi dengan dia. Karena kita membutuhkan dan kita dengan hidup dengan dia, apalagi anak-anak, kita harus juga melihat. Ketika kita berkomunikasinya juga nggak baik, pasti emosi kita ada sangkut pautnya nih. Jadi jangan-jangan nih software kita nih kena gitu emosi kita. Jadi ayo dikerjain tugasnya ini gitu. Nah itu pasti dengan beda, ayo udah dikerjain belum hari ini tugasnya ini, pasti akan ada bedanya dengan intonasi. Jadi intonasi itu menentukan derajat emosi kita sekarang begitu ya. Kalau do sama dengan F pasti emosinya begini, kalau do sama dengan F.2 tuh yang ayo gitu, nah berarti itu emosinya udah beda lagi gitu. Nah konon emosi itu yang di sebelah yang warna-warni itu katanya yang inti. Jadi kalau teman-teman Inside Out, film Inside Out itu adalah jenis-jenis emosi yang pokok pada setiap manusia. Nah, basic 8 emosi itu 8 ini atau yang 4 ini sebenarnya tidak masalah. Nah, yang penting kenapa saya memberikan ini adalah apakah kita bisa menamai setiap emosi yang ada dalam diri kita. Jadi kita nggak cukup bilang gini, aku sebel, aku kesel, aku nggak suka, aku marah. Itu belum merupakan jawaban yang untuk ditangani. Jadi yang tepat adalah ketika aku belum selesai ngomong, kamu tuh udah nyaut. Gue sebelnya di situ karena gue tuh belum selesai memberikan informasi, lo main potong aja gitu ya. Mohon maaf ya, ini bahasanya bahasa Betawi banget karena aku lahirnya di dunia perbetawian yang ceprot lahir sekelilingnya Betawi gitu ya. Gak ono Jawa-Jawa nih blas gitu ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Kita cuma takut, aku takut gitu. Terus gak usah takut, gak boleh takut. Anak laki-laki mesti berani. Nah, gitu. Itu yang terjadi pada kita. Terus aku sedih, aku terus nangis. Jadi anak laki-laki gak boleh nangis. Kasian banget ya anak laki-laki. Ya nggak boleh takut, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Terus kalau anak perempuan boleh nangis. Terus anak perempuan tuh boleh takut. Terus anak perempuan itu boleh maksudnya harus demo gitu. Terus anak perempuan nggak boleh mukul. Kamu nggak boleh pukul anak laki, lo nanti kamu jagoan. Atau anak laki nggak boleh pukul, kamu nggak boleh pukul anak perempuan. Anak perempuan tuh lemah begini. Semuanya sudah diatur pada frame-frame yang terjadi. Padahal sebenarnya subjeknya itu ini, tapi itu bisa dipecah-pecah gitu loh teman-teman. Nah, di situ ada joyful itu interest, playful, confidence, loving, sensitive, itu semuanya di situ. Saya bukannya apa-apa, kadang-kadang bahasa ini tidak mewakili bahasa Inggris yang ada ya, jadi mohon maaf saya nggak translate, jadi teman-teman bisa tahu sendiri, googling sendiri bahwa ini sebenarnya intinya ini. Nah, anak-anak itu kalau seneng itu diperkecil lagi. Aku senengnya kenapa? Karena aku senang punya waktu bebas. Aku seneng karena ibu nggak marah. Itu rasanya kan kayak dikasih batu bata kan ya sama anaknya ya. Aku senang kalau ibu nggak marah. Oh jadi selama ini ibu marah ya gitu ya. Kalau ibu nggak marah, ibu ngomong. Itu kan beda ngomel sama marah kan beda tipis ya gitu. Aku nggak marah kok, aku cuma ngomel gitu. Lo ngomel itu kan investigasi dari segala macam gitu. Nah terus diperkecil lagi nih teman-teman. Semakin teman-teman itu bisa menamai lebih kecil pada anak-anak dan diri sendiri, itu akan sangat lebih bagus. Jadi anak-anak diajarkan untuk menamai, mengenal. Nah, yang agak susah adalah emosi itu kan nggak terlihat ya teman-teman ya. Emosi itu nggak kelihatan, partikelnya itu opo gitu. Tapi kalau hidung tuh kelihatan.
mulut itu kelihatan, kuping itu lah, emosi di sebelah mana? Jadi sesuatu yang ada tapi itu nggak bisa dilihat, tapi efeknya itu luar biasa. Jadi pernah nggak ngeliat ada anak yang marah tapi cuman gini gitu. Jadi anak-anak kecil yang terus sekarang kan ada TikTok ya, ada TikTok yang tidak gitu. Jadi saya pernah ngeliat TikTok gitu anak kecil yang dia tuh marahnya cuma gini tidak gitu. Itu marah tingkat apa? Terus orang-orang bilang oh itu marah tingkat dewa. Sebenarnya tingkat dewa sama tingkat bidadari sama tingkat yang tidak bidadari itu dari mana gitu? Kita kan nggak bisa lihat. Jadi bahwa marahnya itu buat saya, ya mungkin kalau saya kan orangnya barbar nih ya, kalau Mbak Elisa kan enggak. Jadi hal yang kecil tuh mungkin saya, Mbak Elisa mungkin masih, yang teman-teman dari Jawa, mungkin dari Wonosobo tuh dikeplak situ sih meneng. Saya dikeplak dikit itu udah naik 30% gitu. Ya, nah terus nanti saya misalnya dikatain nih, lo payah lo nggak bisa gini gitu. Aku masih tahan, tapi saya udah 60%. Nah nanti begitu misalnya ketiga kali saya meledak. Nah indikasi itu tiap anak, tiap orang beda. Saya, produknya Bapak Ibu juga mempunyai komponen emosi yang hampir sama dari Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu saya punya respon emosi, itu mau tidak mau menjadi semacam bukan turunan, tapi dipelajari oleh si anak-anaknya itu. Gitu. Nah, hal kecil-kecil ini teman-teman juga harus membiasakan pada anak-anak. Oh, kamu tuh sedih karena kamu nggak bisa main ya. Oh, kamu sedih karena jam gamesnya dipotong ya. Iya, soalnya ya bla bla bla. Itu it takes time banget teman-teman. Capek Bu, saya harus menjelaskan anaknya nggak ngerti. Jangan salah, anak-anak bisa memahami meskipun kita mengatakan bahwa mereka tidak paham. Coba deh, nanti kita coba ya. Nah, jadi bagaimana sih membangun kecerdasan emosi pada anak-anak kita? Dan bagaimana membantu mereka menjadi pemimpin masa depan sesuai takdir mereka? Sekarang saya mau tanya. Menurut teman-teman, pemimpin-pemimpin bangsa nih yang sekarang ini nih, itu rada-rada bisa enak gitu, dihantam kanan, dihantam kiri, itu sebenarnya karena masalahnya apa? Emosi bukan? Nggak usah ngomongin Pak Jokowi deh, tentang dia orang Jawa. Tapi menurut saya dia anger manajemennya tuh pas. Dia marah kok. Dia bukan yang nggak anti marah loh. Dia nggak anti takut loh. Tapi bagaimana dia memanage itu yang membuat kita kayaknya oh dia kayaknya nggak punya masalah. Ya kita nggak tahu kan, di rumah mungkin temboknya tuh bocel-bocel karena dia gebuk-gebukin tembok, kita nggak tahu. Tapi bahwa itu terjadi ketika orang itu bisa anger manajemennya dengan baik. Dan saya punya dua orang figur gitu ya, orang lain gitu. Yang satunya tuh si ibunya ini kalau ngomong tuh ya oh bisa gitu. Nah yang satunya itu suruh boyoan gitu ya. Keplai wae tak bubar gitu ya. Yang satunya tuh cuma diemin aja gitu. Tapi bukan berarti tuh anger management gitu. Tapi dia tuh hanya ngomong aja, tapi dia nggak akan ngeplain orang kan gitu ya. Tapi kita tahu lah anger management. Dan terus anaknya kan 2 orang tuh biasa deh. Good cup sama bad cup gitu. Nah akhirnya anak-anaknya tahu bahwa ini yang mana. Nah anger management itu ternyata memang mau tidak mau harus kita akui sebagai bagian yang penting untuk kita bisa menjadi leader gitu ya. Kadang-kadang saya suka pikir gini, ya ampun gue gimana gue mau jadi ketua DPR ya, ketua kelas aja gue udah bawaannya udah pengen nabokin orang gitu ya. Jangankan jadi ketua kelas, ada anak-anak yang main di depan rumah saya. Jadi teman-teman tuh, saya itu punya rumah, depannya itu pertigaan, ada lampu terang, dan itu space untuk anak-anak yang rumahnya yang di belakang itu pada main di tempat saya. Tapi mainnya nggak kira-kira, sampai jam 10. Pertama saya cuman gini, woi bubar, udah malam gitu. Terus sampai saya 4 tahun di sana, itu yang terakhir saya semprotin air. Karena mereka sudah nggak bisa dikasih tahu, saya semprot air gitu. Nggak bisa lagi dikasih tahu, itu bukannya saya makin turun emosinya, saya gebrak pagar, bubar gitu. Jadi akhirnya keponakan saya yang masih kecil itu meniru Tante Ita gimana orang yang bubar gitu. Jadi itu ternyata yang menjadi oh iya ya, emosi itu ternyata sangat penting. Jadi memanajemen, tapi kadang-kadang nggak bisa ya, lingkungan susah gitu dan segala macamnya. Kita yang harus mencoba untuk manajemen kita pribadi. Jadi membangun kecerdasan emosi itu ternyata sangat penting. Kita harus mencoba anak-anak untuk manage angernya, tapi dengan cara mengenali dulu nih ininya apa aja gitu. Jadi runtutan ceritanya seperti itu ya. Nah
Gimana sih caranya? Nah, ada 1001 cara teman-teman untuk bisa menghandle emosi. Semua ada di Mbah Google. Mbah Google ternyata pinternya luar biasa. Saya nggak tahu itu Mbah Google itu S2, apa S3, apa S5 ya. Semuanya dia punya. Tapi salah satunya yang menarik buat saya adalah sharing perasaan kita. Itu ternyata betul. Tapi nggak usah berat-berat gitu ya. Sharing tuh artinya ibu tuh lagi capek karena tadi di tempat kerja tuh murid ibu tuh banyak yang begini, terus ya ibu agak bingung deh, boleh nggak ibu time out sebentar, ibu mau rebahan gitu sebentar, atau misalnya ibu ngeliat dulu ya 5 menit jangan diganggu misalnya gitu, ibu capek banget gitu. Nah, apakah kita begitu atau tinggal misalnya gini, diam dulu, diam di sana, aku tidur gitu ya, terus tahu nggak nih gue lagi stres di kantor gitu ya, gitu yang terjadi tuh kayak gitu. Nah, komunikasi kita akhirnya menjadi rocker gitu ya, yang satu teriak gitu ya, yang satu metal gitu, yang satu terus nggak pernah ada yang keroncongnya dikit, itu nggak ada. Jadi kita serba metal keras gitu ya. Nah, itu ternyata dipahami sebagai bagaimana kita dulu mencoba untuk mengkomunikasikan itu kepada anak-anak gitu. Terus anaknya cerita gini, tunggu sebentar boleh nggak ibu minum dulu gitu. Nah, kadang-kadang ada anak-anak yang misalnya datang, terus pokoknya ibu harus duduk dengerin aku mau ngomong, ibu harus dengerin. Perkara ibu capek, perkara ibu apa, gue nggak mau tahu, pokoknya ibu cerita. Nah, apakah kita juga mau mencoba melihat anak-anak tanpa empati? Itu kan sebenarnya kan dari kita juga ya, kita mengajarkan untuk kita sharing pada anak-anak gitu. Bu, aku tuh capek. Nah, dan yang terjadi pada anak-anak Indonesia adalah setelah pulang sekolah, gimana nak? Sekolahnya nakal nggak, dengerin orang tua nggak, tadi dengerin gurunya ngomong apa, barang-barangnya itu, kamu duduk yang manis nggak, jadi udah judgment, tapi nggak, gimana sekolahnya susah ya, apa sih yang susah, matematikanya di mana, pokoknya aku nggak mau sekolah, ya udah kalau nggak mau sekolah besok ibu bilang sama ibu, supaya kita nggak tahu ada masalah apa gitu. Nah, anak itu coping kita tuh role modelnya anak-anak, jadi saya pikir itu membuat saya kadang-kadang up and down ya. Aduh, ternyata nih kita nih nggak hanya Alkitab yang terbuka gitu ya, tapi buku pelajaran yang terbuka gitu ya, bahwa kita tuh dilihat anak gitu. Dari mulai kita ngerengut, kita ngomong sama suami kita, atau ngomong sama anak tetangga dan segala macam, itu direkam sama anak-anak kita dan kita menjadi role model. Ketika anak-anak sudah bisa memilih, dia akan memilih bahwa emosi ini baik dan emosi ini tidak baik. Karena pernah kan dengar bahwa bapaknya bejat banget, anaknya baik banget, itu terjadi loh gitu, karena mereka sudah memilih bahwa ternyata emosi seperti ini, perilaku kayak gini nih nggak baik, jadi yang aku tangkap gitu. Nah, kalau mereka udah memilih nggak apa-apa. Ketika anaknya belum bisa memilih gitu, marahin anaknya gitu, nangis, ikat pohon ya gitu. Jadi kalau ada anak lain nangis, kamu nangis, kamu mau nggak diikat pohon sama ibu aku, karena ibunya suka ikat pohon gitu ya kalau anaknya nangis gitu kan, ditiru semuanya. Nah, pengalaman dan perasaan kita itu memang mau tidak mau tuh di-share sebagai pembelajaran gitu. Jadi saya dengar ada salah satu psikolog bilang, saya itu dulu sering banget gitu curhat sama anak untuk hal-hal kecil gitu. Jadi bukan masalah negara gitu, bukan masalah tentang perekonomian rumah, tapi hal-hal yang misalnya memang kita buat semacam kayak apa ya istilahnya, kayak belajar, anak-anak tuh belajar mendengarkan dan anak-anak tuh solving problem gitu dengan emosi ibunya. Itu diajarin dikit-dikit gitu. Sampai anaknya itu kalau udah gede tuh bisa bilang begini, mama kenapa? Sedih ya? Aduh, itu yang namanya embok itu pasti ya ampun, nggak gimana ya, terus rasanya itu kok luar biasa gitu. Terus anak begitu tuh ngajarinnya gimana? Kan nggak mungkin serta-merta ketika SMA baru diajarin. Nanti kalau mama sedih kamu tanya ya mama ada apa, kan nggak begitu. Kita kan ajarkan dari kecil. Saya tuh punya anak cowok masih 10 tahun tuh sebenarnya sih termasuk orang yang cuek ya. Tapi sekali saya waktu itu saya mengubah cara komunikasi saya, misalnya gini, aku nggak bisanya di mana gitu, susah, nggak bisa, nggak ada jawaban, nggak ada teman, nggak ada, itu tuh saya cari gitu ya. Dan itu saya coba gitu, saya coba sampai akhirnya ketika dia jatuh kan biasanya kita gini, Eco, kalau anaknya kedubrak gitu kan ya, sakit toh, Eco, maksudnya supaya nggak ngulang lagi.
Tapi begitu misalnya anak kita jatuh, terus ada orang kan biasanya sih, are you okay gitu ya, meskipun kita tanya gitu, are you okay gitu, nggak apa-apa ya gitu, nggak apa-apa sih, sakit doang gitu, benjol, ya benjol ya berarti kenapa-kenapa dong ya, itu bukan nggak kenapa-kenapa, tapi itu membuat anak kita untuk akhirnya aware gitu. Nah suatu kali saya kepleset, gedubrak gitu ya, jadi pantat saya tuh jatuh, si anakku tuh dengan flatnya tapi gini, ibu are you okay gitu, itu rasanya tuh langsung sembuh loh, pantat saya tuh langsung twing gitu. Terus saya bilang gila ya, dahsyat banget gitu, sebuah kata-kata yang hanya are you okay, tapi dengan yang dia melihat, terus dia nungguin aku, karena dia nggak bisa bantuin aku kan, nggak bisa bantuin aku naik berdiri, karena saya sudah langsung cepat berdiri gitu, bukan sakit sih, malu gitu ya, langsung berdiri. Terus dia cuma bilang, ibu are you okay, iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Terus jadi karena saya mau bayar ke orang yang anterin barang gitu, udah. Tapi itu saya langsung diem gitu ya. Oh ternyata apa yang saya lakukan dalam hitungan yang saya pelajari gitu ternyata berdampaknya luar biasa, meskipun itu baru beberapa minggu. Nah Anda pasti pengen kan anak-anak kita, oh anak saya nggak bisa ngomong kayak begitu, nanti dulu, kita dulu, role modelnya kita dulu, bermula dari diri sendiri. Nah jadi kita siap ya untuk minggu ini untuk berlatih dan stimulasi dan simulasi buat kita sendiri. Jangan nuntut anak kita untuk caring kalau kita sendiri nggak caring gitu ya. Nah berikutnya yang seperti saya kenalkan di awal, bahwa kita melabel rasa emosi itu. Aku nggak bisanya karena apa? Nggak bisa soalnya, nggak bisa memahami soalnya atau apa. Dan bahasanya juga bahasa perkembangan. Jadi kalau ngomong sama anak 10 tahun ya jangan yang kayak ngomong anak 1 tahun gitu, kenapa susah ya, aku juga tahu kalau itu susah gitu ya, nggak usah begitu ya, biasa aja, karena kita tahu kan. Terus masa iya terus kita sama suami kita, aku kesel ya, kesel sama siapa, pasti kamu kurang minum ya, nah gitu juga kita bisa ditampar sama suami kita kan, blek gitu kan ya, karena kita tahu bahwa kondisinya seperti itu. Nah jadi kita harus mencoba untuk melabel emosi dengan yang ala kadar. Tapi memang empati itu sangat penting. Jadi kalau misalnya kita, aku sebel ini, terus piye ya gitu. Terus sebenarnya kenapa sih mas? Alurnya di mana sih? Jadi kita bisa tahu gitu. Bukan untuk julid, tapi kita mencoba untuk membuat detail gitu ya. Dan teman-teman jangan salah, saya juga belajar itu, jangan salah. Jadi aku tidak dapat anugerah tapi aku latihan. Bayangin, ikhlas aja latihan, apalagi emosi ya. Ikhlas aja latihan loh, emosi juga perlu latihan. Lalu memberi kesempatan anak untuk memiliki dan boleh merasakan. Nggak apa-apa marah, nggak apa-apa kesel, nggak apa-apa bingung, nggak apa-apa takut. Jangan takut gitu ya, jangan takut gitu. Tuhan bilang jangan takut. Tunggu, ini bukan masalah Tuhan bilang jangan takut atau apa, ini beda kasus, kita harus tahu gitu. Jadi jangan cepat di judgment, jangan cepat dipotong gitu, tunggu dulu gitu. Anak-anak tuh dikasih timing dulu. Nah, ada istilahnya apa sih istilahnya, wait, see and wondering. Jadi tunggu dulu, dilihat, lalu kita berekspektasi kira-kira ini arahnya kemana. Jadi jangan, aku sedih. Emang sedihnya kenapa sih? Orang cuman kayak begitu aja ngapain sedih sih? Itu kan hal kecil, nggak perlu disedih-sedihin kayak gitu. Itu tuh hal yang biasa gitu. Jadi itu namanya udah nggak melihat, nggak menunggu, nggak wondering ada apa sih di situ. Gitu. Jadi kita langsung gitu, karena kita kecepatannya beda sama anak-anak. Kita kecepatan beda, dengan sedih kita langsung bisa minum kopi hilang. Nah anak-anak nggak bisa gitu, harus prosesnya harus up and down, kesana kesini, kesana kesini. Nah, teman-teman ini ada beberapa contoh gitu ya. Kalau kita mau latihan tuh kadang-kadang susah ya, nggak ada contoh ya. Jadi saya kasih beberapa contoh tuh untuk kita bisa, jadi ini caranya seperti ini ya. Jadi saya tuh sekarang udah gitu, ada murid ibu tuh mukulin ibu gitu. Sakit nggak bu? Ya sakit lah, kalau secara ini sakit kan, dia kan mukulnya begini. Terus ibu ngapain? Gitu. Jadi hal-hal kecil tuh ya habis gimana dong Bagas? Kalau misalnya ibu pukul dia, itu kan anak kecil, ibu nggak boleh pukul dong anak kecil, orang dia nggak ngerti gitu. Terus akhirnya dia bilang, oh itu karena murid ibu belum mengerti. Nah dia akhirnya bisa menyimpulkan. Tapi aku udah sedih duluan, gila lo dipukul ya sakit lah, capek. Apalagi waktu itu didorong sama ayunan ya. Jadi ayunannya tuh dari matras itu saya didorong, karena anak itu masih refleks animal brainnya tuh, reptilian brainnya tuh masih tinggi banget, jadi saya diserang gitu. Nah, beberapa contoh yang mungkin kita bisa berikan gambaran kepada anak-anak ya,
mainannya patah, ya sudah. Jadi gimana? Kalau kita beli lagi bisa sih, cuman masalahnya kita itik cost gitu. Kamu ada tabungan atau misalnya ibu, kalau dari ibu bisa, tapi ibu harus nunggu sampai akhir bulan gitu. Terus, aduh aku mau ini karena anak-anak yang lain punya ini. Bisa sih, cuman sekarang kondisinya begini. Ataukah memang lebih baik ditunda dulu atau gimana dan segala macam. Jadi ada semacam negosiasi dan labeling gitu ya buat anak-anak. Terus aku sedih nih gitu, sedihnya kenapa gitu. Nah, untuk anak-anak yang belum ngerti tuh kita terima dulu. Jadi kalau ada anak yang tantrum, itu memang kita harus terima bahwa ada something. Jadi tantrum itu message. Ya, jadi saya juga baru tahu bahwa tantrum itu message yang tebak-tebak buah manggis, tapi itu harus diterima gitu. Nah, penanganannya itu nanti kita outputnya nanti dulu, tapi inputnya itu diterima. Tapi jangan input yang terus lagi tantrum tuh gitu, ditenangin dulu, nanti kalau udah baru. Tapi tantrum itu sebenarnya ada semacam message. Betul, message-nya adalah kurang perhatian. Nah, ketika kurang perhatian, kenapa dia bisa kurang perhatian? Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba dia merasa tantrum? Ketika nggak dapat perhatian yang ini, kenapa dia tidak tantrum? Nah, itu kan menjadi pertanyaan kan. Kenapa dia tiba-tiba nggak dapat perhatian di mall tantrum, tapi nggak dapat perhatian di rumah biasa aja tuh, nggak pakai tantrum gitu, biasa aja. Atau supaya dilihat orang bahwa nih gue nih makhluk perkasa, bisa tantrum, bisa mengendalikan semua orang, kita nggak tahu gitu. Tapi yang terjadi bahwa itu yang harus kita tangkap, message-nya adalah bahwa dia punya message tantrum, nggak suka, butuh, protes, nggak bisa, kepengen, itu jadi satu. Akhirnya keluarnya tantrum. Apakah dari kita sering tantrum? Saya sering. Ya, maka kita punya tantrum ya. Kita pasti punya posisi tantrum. Cuman kita kadang-kadang suka gengsi untuk bilang aku tuh tantrumnya bentuknya gitu ya. Tapi setiap orang pasti punya tantrum. Jadi saya punya temen tuh kalau udah kumat dalam tanda kutip tuh nggak bisa deketin, kita langsung bisik-bisik lagi tantrum gitu. Jadi terus tapi kan tantrum itu sebenarnya istilah untuk anak-anak special needs yang tidak bisa terkendalikan emosinya. Jadi kesannya tuh bad banget ya. Padahal ternyata kalau bilang begitu, ternyata nggak ada yang salah ya ketika saya dibilang tantrum tuh it's okay gitu. Emang gue lagi tantrum? Terus apa? So what gitu? Lo mau kasih apa? Gitu kan. Nah, ini beberapa contoh yang mungkin bisa kita aplikasikan kepada anak-anak gitu ya. Nah, berikutnya adalah jadi teman-teman kita itu punya area nih. Ketika kita baik-baik saja, itu kita berada di zona biru. Nah, kalau teman-teman lagi mulai cooling down, happy gitu ya, dengan beberapa ini berarti Anda berada di zona yang hijau. Nah, kalau Anda udah mulai kesel nih, udah mulai ini nih, nah ini Anda berada di red zone. Jadi istilahnya di kami adalah red button. Kalau red button kita sudah mulai nyala, nah udah deh, itu tuh yang terjadi tuh. Hysterical, angry, apa, itu sebenarnya red button kita sudah mulai teng gitu. Nah, kita suka berada di mana? Atau saat ini jam 3 kurang 15 menit, Anda berada di zona mana? Mungkin Anda bisa tahu, Anda berada di sad, boring, capek. Kita ada di zona biru, nggak ada zona nyaman. Ini nggak ada zona nyaman, jadi adanya zona merah, biru, kuning, hijau. Ya, kita relax, fokus, berarti kita berada di zona hijau gitu. Saya dalam hitungan detik bisa berada di merah, tiba-tiba lompat ke hijau, gitu. Terus bisa lompat ke biru, langsung lompat ke kuning. Jadi itu nggak apa-apa, jangan dijudgement teman-teman. Silahkan teman-teman berpikir sendiri gimana. Nah, teman-teman punya me time nggak? Ayo curhat deh, chatting. Punya me time nggak? Gitu ya. Nah, kita itu punya me time. Sebenarnya istilah me time itu untuk apa sih? Untuk mencoba dari red zone itu menjadi ke zona hijau ya tadi. Setiap orang beda-beda. Kalau saya dulu zaman saya belum menikah, ketika saya punya red button, saya itu membuat saya kalem adalah saya bersih-bersih rumah. Karena apa? Saya punya energi yang marah, yang besar, yang saya nggak bisa ungkapin kemana-mana. Terus saya ngepel, nyapu, beresin kamar, bongkar
kipas angin segala macam, terus energinya keluar, abis itu selesai capek tidur. Nah, ketika sudah punya anak, zona merah saya itu cooling down-nya berbeda. Baca buku, ngopi, apa dan segala macam. Nah, teman-teman itu di mana? Ada yang akhirnya yoga, ada yang berkebun, ada yang nyanyi, ada yang nafas, ada yang baca buku, ada yang diem aja, ada yang nonton film. Nah, semua itu boleh untuk membuat emosi kita yang tadinya red bisa berubah ke warna biru, kuning, atau hijau. Nah, itu yang istilah kerennya me time. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua bisa lihat nih, anak-anak kita tuh sebenarnya kalau lagi marah tuh cooling down-nya itu diapain? Apa diusap-usap, apa dipeluk, apa diajak ngomong, atau kita main, atau dengerin lagu dulu yuk biar kita enak, atau dikasih air putih, atau misalnya yaudah deh kalau misalnya emang kita capek, kita doing something dulu ya. Nah, istilah kerennya di dalam emosi itu namanya regulasi. Regulasi itu adalah memindahkan atau menurunkan emosi kita menjadi netral dulu, baru kita bisa diajak ngomong. Kalau kita emang udah emosi, lagi mau bakar-bakar orang gitu, bakar-bakar rumah, bakar-bakar apa gitu, aku bakar-bakar orang. Terlalu sadis ya aku ya. Udah gitu tuh marah gitu, terus dibilang gini, kamu nggak boleh begitu, kamu itu nggak akan bisa. Jadi kita harus tenangin anak dulu supaya ininya calm dulu, badannya turun, baru itu yang terjadi, dan itu yang saya juga sedang pelajari dan saya sedang ikuti. Jadi kalau misalnya anaknya lagi, aku nggak bisa, bisa, kamu tuh bisa, kamu tuh hebat, aku nggak bisa, gini udah dibilang kalau kamu tuh bisa tuh ya bisa, udah bisa, percaya sama ibu, percaya gitu. Kalau kamu bisa, itu tidak akan efektif. Jadi yang kalau misalnya pas lagi, aku nggak bisa, ya udah. Aku udah bisa, oke ya udah, nggak apa-apa kalau memang nggak bisa, udah, terus gimana? Terus ditenangin dulu, iya nggak apa-apa, nggak bisa nggak apa-apa. Aku bosan, iya udah terima dulu, tangkep, diterima. Terus nanti kalau udah yuk minum dulu yuk. Ada satu teman aku tuh kalau anaknya marah-marah tuh dikasih susu coklat, Milo coklat hangat gitu ya. Terus jadi dia agak cooling down, karena dia udah tahu pasti dia senangnya dan itu akan gitu, terus kayak bikin energi ya. Mungkin di satu pihak Milo coklat itu nggak baik karena menambahkan hiperaktivitas ya, kita harus tahu. Makanya kenapa kita harus kenal anak kita itu. Kalau kita mau mengenal emosi, kita juga mengenal anak kita kan, emosi kita kayak apa, anak kita emosinya kayak apa, itu kita tahu. Jadi ya misalnya Mbak Elisa kalau cooling down dikasih kembang, ya tak kasih kembang dulu biar cooling down, habis itu kita ngomong gitu ya. Nah, aku nggak mau bunga deh, aku maunya bunga bang gitu ya. Cooling down gitu, diajak ngomong gitu ya. Nah, setiap orang pasti beda-beda. Teman-teman, cooling down-nya apa? Apakah dengan akhirnya diusap-usap, minum air putih, terus aduh aku tuh ini banget sih, terus dia keluar dulu ya gitu, becek-becek tumbuh-tumbuhan gitu, terus nanti balik lagi. Setiap orang itu punya masih beda-beda gitu. Kalau misalnya ada yang me time-nya mengurangi stresnya dengan nonton film nggak apa-apa, tapi kalau nontonnya filmnya mafia terus tembak-tembakan gitu ya malah nggak jadi nanti cooling down, malah tambah tinggi gitu kan ya. Tapi kita bisa tahu nih kita berada di mana. Nah, pada anak-anak cooling down-nya itu regulasinya atau membuat calm itu berbeda-beda. Nah, kok bisa ya nemuin ini? Ya kenalin dulu anaknya, kenalin dulu emosinya, kenalin dulu. Jadi kita baru tahu akan nembaknya di mana. Nah, yang saya senang dengan emosi-emosi yang diterima di literatur pada anak special needs yang di luar negeri, itu semuanya boleh. Jadi marah itu boleh. Kowe jengkel be uangku yo sah. Kamu mau apa itu? Yang nggak boleh adalah ketika kamu bunuh orang, ketika kamu tendangin orang, ketika kamu lempar-lemparin itu yang nggak boleh. Tapi ketika kamu marah itu boleh banget gitu. Jadi ketika misalnya aku frustasi dengan ini, boleh kok, nggak apa-apa. Tapi sekarang kita harus jadi istilahnya tuh emosi dengan intelijen gitu. Jadi emosi dengan pintar. Kecerdasan emosi kita terus kemana? Kalau kamu frustasi terus kayaknya kita lebih baik apa? Kalau kita nggak punya sistem komunikasi yang baik, ini nggak akan selesai. Ini tidak akan terurai. Ini kita tidak akan selesai. Jadi kalau misalnya aku marah, ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah ketika kamu pecahin kaca. Itu yang nggak boleh.
karena kaca itu bisa membuat orang juga terluka atau kamu sendiri terluka. Jadi kalau misalnya nih ya, kalau ada anak kecil nih, boleh pinjem dong mainannya, nggak boleh, punya aku. Apa yang terjadi dengan orang Indonesia? Nggak sopan loh, nggak mau sharing pinjem mainan loh, nggak sopan loh, nggak diajarin tata krama loh sama bapak ibunya loh. Orang pinjem mainan bukannya dipinjemin malah dikit. Tapi untuk orang-orang luar, nggak apa-apa. Boleh kok kalau kita nggak kasih mainan kita, karena itu milik kita dan itu hak kita. Dan kalau misalnya boleh nggak pinjem, nggak boleh, oh ya udah, nggak apa-apa. Aku juga nggak apa-apa kalau kamu nggak pinjem. Enough kan? Kalau di orang begitu, kalau di kita dasar kamu pelit, nggak mau, udah nggak dipinjemin, disumpah serapahin. Dan itu terjadi pada beberapa pengemis-pengemis kan, yang kadang-kadang ya mohon maaf lahir dan batin ya, dunia dan akhirat, mereka nggak punya kecerdasan emosi gitu kan. Minta, Bu, maaf Pak, sudah dikoordinir sama RT. Dasar orang kaya nggak mau. Itu gimana sih, orang nggak mau ngasih kok malah marah-marah kayak begitu. Nah, dan beberapa tempat yang kalau kita nggak punya, sorry aku nggak pinjemin ya, itu tuh sangat nggak apa-apa loh teman-teman. Misita boleh nggak aku pinjem? Aduh, aku lagi mau pakai juga nih, gimana dong kira-kira? Oh ya udah deh, nggak apa-apa deh, aku nanti pinjem yang lain gitu. Tapi inputnya yang di kita, di kebudayaan kita ya gitu, mentang-mentang ini, mentang-mentang apa, brepet gitu ya ke sana ya. Nah itu yang kita harus coba gali. Kadang-kadang emang ilmu tuh bertentangan banget dengan budaya ya, jadi saya suka bingung, ini budaya kita begini, ilmunya begini, yang bagusnya begini, enggak. Tapi saya senang karena teman-teman di sini akhirnya bisa kumpul, kita bisa belajar bareng ya, jadinya punya ilmu, input tambahan yang baik. Nah, jadi sebaiknya dari slide saya yang terakhir ini, jadi orang tua tuh sebaiknya tuh ya mencoba untuk berbicara lah tentang perasaannya kita, perasaan anak-anak kita. Dan punya perasaan yang menyakitkan itu nggak enak, tapi kita bisa ganti apa, lalu kenali. Jadi ini yang harus kita coba bangun. Saya tidak merasa bahwa, oh ini terjadi bisa dilakukan untuk anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Bisa kok teman-teman, anak-anak berkebutuhan khusus itu malah lebih peka gitu. Nah, mereka itu sebenarnya katakanlah saya tuh mengibaratkan anak spesialis itu sebenarnya punya peralatan atau perangkat yang baik, itu kayak komputer. Kalau kita masukinnya bagus, itu juga keluarnya bagus. Tapi kalau kita misalnya acak-acakan, nggak peduli dan segala macam, ya kalau inputnya kayak outputnya kayak gitu jelek, ya jangan salahin anaknya. Dan saya punya murid yang sudah dewasa, itu kalau tantrum atau marah itu pasti ketika ibunya sudah mau jemput. Nah kalau ibunya belum jemput ya tenang-tenang aja, ada something else kan, saya nggak bilang something wrong, ada something else kan, kenapa dia begitu. Dan itu yang terjadi ketika saya tanya ibunya gimana, dan ibunya punya bawaan stres tersendiri, ayahnya juga punya bawaan stres sendiri. Jadi ayahnya tuh stres karena dia adalah laki satu-satunya di dalam keluarga, yang lainnya perempuan, lalu dia punya anak satu-satunya yang special needs. Jadi teman-teman udah bisa bayangin dong, dia intensitasnya seperti apa. Nah, si istrinya yang menjadi beban untuk mengasuh anaknya sendiri. Nah, ketika si ibunya itu udah nggak tahan, ibunya kerja. Jadi ibunya kerja itu sebenarnya bukan untuk menambah income, karena mereka sebenarnya udah nggak butuh itu. Tapi dia butuh semacam penyaluran emosi untuk dia punya me time-nya itu. Tapi anaknya jadi bingung. Ibu bapak yang akhirnya bawaannya emosinya emosi kayak Tarzan, gebuk sana, gebuk sini, nggak ada komunikasi. Nah itu kayak apa sedihnya, udah gede, udah seperti ini, dan sekarang kalau kemana-kemana pakai penutup kepala gitu kan ya, dengan penutup dada, karena anaknya bawaannya udah agresif sekali. Jadi buat saya itu kumulatif, emosi seperti itu kumulatif banget. Dan berikan dukungan bahwa ketika misalnya, ya kalau kamu sedih ya nggak apa-apa, tapi kalau aku bingung juga nggak apa-apa, kalau aku nggak tahu apa-apa ya nggak apa-apa, yuk kita cari aja gitu. Jadi hal-hal semacam ini yang sebenarnya penting, tapi kurang dilihat mungkin ya, kurang dikulik gitu di masa-masa sebelum pandemi. Ketika pandemi ini ada, yang tadinya tidak diperhatikan tuh jadinya muncul, yang sebenarnya udah ada di sebelah kita tapi nggak perhatiin gitu. Dan jangan salah, itu juga terjadi pada saya gitu ya. Saya mungkin ngulik-nguliknya yang lain begitu. Loh, kok bojoku ternyata begini gitu. Loh, kok anakku ternyata begini gitu. Itu karena di pandemi. Jadi semuanya itu kayak diberi pelajaran sama Tuhan untuk belajar yang di deket-deket gitu
itu apa filsafat keimanan yang buat aku tuh luar biasa gitu ya. Ada beberapa hal yang kadang-kadang ini kok gini sih skenario-nya jadi acak-acak. Aduh, gitu. Tunggu, skenario kita bukan skenario Tuhan. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa untuk memacu teman-teman saya juga untuk semakin sering belajar gitu ya, memahami kanan, kiri, depan, belakang keluarga kita dulu, baru ke anak-anak. Dan kita coba untuk mengenal dulu aja. Nanti kan kalau kita temenan atau pacaran kenal dulu, habis kenal terus lihat kebiasaan, habis itu baru solusinya. Sengaja dibikin sama Mbak Elisa tuh bagian-bagian kecil 1 jam gitu ya biar kita sering ketemu. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih. Semoga kita bisa tetap ceria, bisa tetap main kayak bebas kayak anak-anak, punya rasa yang senang. Dan kita bisa kembali nanti bersosialisasi ketemu. Itu aja Mbak Elisa, terima kasih. Terima kasih Mbak Ita. Wah, menarik sekali ya. Kayaknya saya dari tadi sepertinya saya pamer gigi terus gitu loh, ketawa meskipun ini tentang anak-anak, mengenali emosi anak, tapi sepertinya saya juga sedang dikopasin nih gitu. Jadi tadi kalau Kak Ita bilang ada apa namanya me time. Nah, me time saya itu minum kopi pahit gitu, kopi hitam tanpa gula dan nonton drakor. Nah, itu me time saya gitu. Nah, terima kasih, ini luar biasa sekali. Saya sendiri merasa waktunya memang kurang gitu. Karena apa? Supaya kita nanti seperti orang minum ya, sedikit-sedikit gitu. Jadi nggak langsung kembung, tapi cukup nanti kita haus terus. Nah, nanti berikutnya kita nyambung lagi begitu. Nah, sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya mau ulangi sekali lagi karena dari games memory ini nanti saya akan pilih 2 yang menjawab dengan benar. Ada beberapa benda yang ada di dalam dompet saya ini gitu. Nah, nanti setelah ini kita akan tanya jawab, siapkan dulu pertanyaannya, tapi saya mau ulangi sekali lagi karena tadi ada yang nyusul gitu ya. Jadi ini dompet pensil saya, isinya ada lem ya, ada lem, kemudian ada pensil, lalu ada sisir, lalu ada jepit jemuran, lalu ada ini apa namanya, kaca ya, kaca untuk make up gitu, kaca kecil, saya nyebutnya ini pengilon gitu. Terus kemudian ada paperclip, dan yang terakhir ada gunting. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 benda, silahkan disebutkan. Cat pribadi melalui gift ya. Silahkan. Pertanyaan pertama silahkan kakak-kakak. Ada gelagapan semua ini. Aku nggak boleh ikut ya? Nggak boleh dong. Ini untuk peserta jawabnya 7 benda tadi. Ini memory games. Memory games. Nanti untuk sekolah minggu juga ini. Nah, silahkan kakak-kakak yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Kak Ita. Waktunya masih cukup. Silahkan. Atau mungkin ada yang merasa tantrum sekarang. Emosinya sekarang lagi di level berapa? Kalau saya ini emosinya lagi di hijau ini, makanya saya banyak ketawa sama Mbak Ita. Kakak-kakak boleh sampaikan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Boleh disampaikan kakak-kakak pertanyaannya? Mungkin ada yang ingin bertanya tentang mengenali emosi pada anak untuk hari ini. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya tentang anak-anak apa namanya sekolah minggunya gitu. Saya Kak Elisa. Oh iya ya, silahkan Kak Tin. Kak Ita, mau tanya nih, kan sekarang ini kita semua lagi online ya.
Jadi kita tidak bisa bertemu anak-anak seperti biasanya, kan biasanya kita bisa bersinggungan langsung. Jadi kalau mereka itu sampai emosinya naik, kalau mereka itu marah dengan temannya atau sama gurunya, itu kan kelihatan, terasa, dan kita bisa langsung handle ya. Maksudnya bisa ajak bicara, tenangkan dan sebagainya seperti tadi yang Kak Ita ungkapkan. Tapi sekarang nih lagi online nih Kak. Kalau lagi Ya, online gini nggak bisa disentuh. Nah, kalau saya sendiri kan mengajar di sekolah dan kami memang ada misalnya ada Meet gitu, ada Zoom gitu pagi hari dan siang hari. Tapi di tengah itu kita belajar sendiri-sendiri dan kemudian kontak sendiri-sendiri. Nah, tapi kadang-kadang setelah kontak itu karena kami tanya jawab juga tentang pertanyaan yang ada di pelajaran, kalau nggak mudeng itu ada yang rada marah gitu, lalu nggak mau dikontak, hilang kontak gitu. Nah, jadi, wah ini marah ini. Ya, biasanya sih saya langsung telepon sih, saya pakai nada yang rendah supaya dia mau bicara. Tapi kadang-kadang ada yang nggak mau di feed call kan, kamu kelihatan mukanya kali, supaya nggak kelihatan wajahnya mungkin sebel sama saya kali ya gitu. Nah, bagaimana ya Kak supaya kita bisa lebih banyak menyentuh anak-anak ini walaupun kita masih online gitu. Karena kita ya belum tahu sampai kapan ya kita masih akan online seperti ini. Gitu Kak. ya. Kalau aku sih lebih ke kita lihat keluarganya juga ya, orang tuanya gimana. Apakah orang tuanya juga bisa membantu kita sebagai kepanjangan tangan dari kita? Sebenarnya kan pandemi ini online daring ini diperuntukkan untuk kita mencoba untuk lebih mengenal anak kita. Sebenarnya kan begitu ya, kalau dipikirkan ya. Nah, jadi terus jangan mentang-mentang susahnya itu terus langsung ke kita gitu, tapi ke orang tua. Tapi sekali lagi saya merasa bahwa orang tuanya bisa diajak kerjasama nggak gitu, bahwa orang tuanya tuh jadi jangan, Bu nih anaknya marah nih, tolong ya di feed call gitu. Itu kan kayak melempar estafet bom aja sebenarnya gitu. Nah, pendekatannya kita ke orang tua, Bu kenapa sih kok dia marah gitu, gak tahu tuh orang tiba-tiba jegot begini. Nah, jadi sebenarnya menurut saya yang kita tembak tuh bukan si anaknya, si ibu bapaknya ini yang ditembak dulu gitu. Kita pendekatannya kepada bapak ibunya, jadi justru kita feed call-nya sama si bapak ibunya gitu loh Mbak. Jadi jangan feed call langsung kepada anaknya, jadi feed call-nya ke bapak ibu. Jadi Bu ada apa toh gitu, nggak tahu dia uring-uringan begini ini segala macam ini. Memang menurut bapak tuh dia kenapa, jadi justru kita menggali ke bapaknya. Nah biasanya nih kalau mulai gali ke bapak ibunya dan segala macam, saya merasa bahwa sebenarnya something asnya block learningnya itu ada di bapak ibunya. Kalau saya loh, pengalaman selama ini nih, kalau anaknya kenapa itu kita nggak langsung to the point ke anaknya. Jadi benar-benar anak itu cuman pantulan bola tenis tuh, jadi dia tuh pantulan kedua gitu. Yang pantulan pertama tuh sebenarnya bapak ibunya. Nah kalau saya sih lebih cenderung melihat ke bapak ibunya. Kenapa sih kok sampai marah? Bapak ibu kenapa gitu? Bapak apa yang bisa saya bantu ketika si anak ini? Jadi kita nanyanya anak itu ya langsung ke bapak ibunya gitu loh Mbak. Kalau aku itu boleh dicoba, karena anak itu sebenarnya kadang-kadang jadi istilah tuh kalau di senam otak tuh namanya brain gym ya. Itu kadang-kadang ada kemarahan yang kita nggak bisa label loh. Jadi kita nggak bisa label nih, kemerungsung itu kemerungsung di mana itu tuh apa yo istilahnya yo. Kadang-kadang tuh karena kita melihat orang kemerungsung itu tuh kayak nyamber gitu. Jadi kalau kita kan ada ya dulu yang bilang makanya lo jangan suka mainan teman sama orang nggak beres, karena lo jadi nggak beres. Karena itu semacam kayak energinya tuh suka nyamber. Jadi kalau kita marah-marah terus anak kita tuh kayak irung-iring, padahal kita lagi nggak marah sama anak kita. Jadi kayak ada cerminan, atau itu sebenarnya berbeda ilmu ya. Jadi ilmu tuh macam-macam saya gabungin tuh ternyata sebenarnya intinya sama. Kalau kita berada di lingkungan yang baik, kita akan menjadi baik. Kalau kita berada di lingkungan yang jelek, kita akan jelek gitu. Nah, jangan-jangan anak-anak ini marah karena kesel nggak bisa nanya sama bapak ibunya. Itu gimana dong? Kesel karena nggak bisa pelajaran, itu beda kasus, beda penanganan. Bahwa kalau aku kesel sama bapak ibu nggak bisa ditanya, ya penangannya udah nanya sama bapak ibu. Tapi kalau aku kesel karena aku nggak bisa pelajarannya, ya berarti kan yang dihantam kan pelajarannya. Kalau aku gitu Mbak. Jadi
aku lebih banyak gali ke bapak ibunya. Pak, bapak bisa ada info nggak? Ibu bisa ada info nggak? Kenapa hari ini kok rasanya uring-uringannya kok berada di matahari terbit? Nggak biasanya di sore hari gitu ya. Terus dibikin yang nggak jahat. Jadi Pak, gimana kabarnya? Baik. Kok tumbennya hari ini si ini gitu. Jadi kadang-kadang emosi itu akan muncul ketika kita juga ditanyanya juga dengan enak. Kalau misalnya kita udah kenal, kita akan bilang, lo kenapa sih hari ini muka lo jelek banget? Itu karena kita udah kenal, kita nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita belum kenal sama orang itu, terus tiba-tiba, lo kalau misalnya marah-marah, mendingan pulang-pulang aja deh, pulang gak usah di sini deh. Gitu. Itu kan orang jadi, ih siapa kamu? Gitu. Jadi mungkin dengan membuat kita berkomunikasi dengan enak, itu kan juga agak enak ya. Jadi tak lagi bete ya gitu. Enggak kenapa sih gitu. Oh kirain soalnya kok. Oh, iya nih gue lagi ada pikiran. Nah itu langsung keluar. Tapi kalau gitu, kalau bete gak usah kerja, pulang aja. Oh kita langsung kayak ditolak gitu ya. Nah gitu sih Mbak. Kalau aku lihatnya kayak gitu. Kita hantam aja orang tuanya yuk. Ketemu saya boleh. Gitu sih. Siap Kak, terima kasih ya Kak. Sama. Makasih Kak Tina, makasih Kak Ita ya gitu. Kalau saya sama Kak Ita gitu, kalau Mbak Ita gini ketemu saya, aduh mumet aku deh Mbak Elisa gitu. Ngopo gitu ya. Iya, udah biasa gitu ya. udah biasa. Kalau nggak kenal tiba-tiba mumet gitu. Nah, ini loh, ini bagus juga. Mumet itu, pusing itu kita bisa bikin cerita tuh Mbak Elisa. Kalau kita pusing karena belum bayar tagihan, sama pusing karena kita makan minyak terlalu banyak, itu kan penyebabnya dan cara menanganinya kan beda ya. Sama emosi itu juga gitu. Jadi kalau kita keselnya karena apa ya, kalau pusingnya karena belum bayar tagihan ya bayar tagihan aja. Nanti kalau udah pusingnya kan hilang. Gitu. Oke, gitu Kak Tin ya. Jadi nanti kita pendekatan juga ke orang tua gitu jawaban dari Kak Ita. Mungkin ada kakak-kakak yang lain gitu? Ada mau bertanya tentang ya, silakan Kak Ika. Kak Elisa. Ya, selamat sore. Selamat sore, wah ini dari Balikpapan nih. Silakan Kak. Iya, saya mau tanya sama Kak Ita ya. Gini, saya ada punya 2 kasus yang boleh dikatakan agak sedikit juga menguras emosi, apalagi ngadepin anak-anak gitu ya. Saya boleh dikatakan saya punya cucu lah dari anak angkat saya, dan dia lagi mengalami yang namanya emosi yang ya lagi tinggi-tingginya, boleh dikatakan gitu, dikarenakan si adik sudah genap 1 tahun. Awal mulanya memang kejadian sewaktu si adik ini dibikinkan pesta kecil lah di kita satu rumah, ulang tahun dan 1 tahun itu. Dan si kakak ini udah mulai nimbulin kebesokannya, besok paginya dia sudah mulai nunjukin emosinya gitu loh, ketidaksenangannya, dan saya menangkap ada aura cemburunya yang tinggi gitu ya. Dan semua bingkisan adik dia katakan itu saya punya, bukan adik punya, dan semuanya dia yang main. Singkat cerita, kejadian ini diceritakan ke saya sama suami saya, dan kami ambil waktu untuk bicara dari hati ke hati. Karena memang si kecil ini, si kakak ini kan perempuan, memang dia nempel sekali sama saya. Jadi saya katakan, kebetulan namanya Ariel, saya katakan, Ariel kenapa? Kenapa Ariel nangis? Masa dari kemarin Ariel nangis terus? Dia manggil saya dengan kata mami, bukan kata oma, tapi dengan kata mami. Dia bilang, mami tahu loh, kakak nangis dari pagi sampai malam. Ada apa? Apa yang salah? Dia diam, dia nggak mau ngomong. Tapi mamanya nyamber dari belakang. Karena saya udah kedepin mata dengan maksud, kamu nggak usah ngomong. Tapi dia ngomong gitu ya, nyerocos. Ini kebiasaannya mak-mak begitu kan ya. Nah, jadi dia nggak mau ngomong. Hanya saja di selang beberapa waktu, dia ngerasa bahwa kenapa semuanya mesti adek, bukan untuk Ariel. Lalu saya bilang, nggak bisa kakak perempuan, tadi laki-laki ya, ini mainannya adek. Tapi dia nggak terima. Nah, sekarang yang jadi masalah,
bahasa yang gimana supaya dia lebih nyaman nyambungnya ke saya. Nah, untuk kasus yang kedua, di dalam pelayanan beberapa bulan lalu lah, ada satu orang ibu datang kepada kami di rumah dan mengatakan bahwa anaknya kerasukan setan. Awalnya saya sama suami yang pertama kali handle, dan suami saya katakan, masa sih dia kerasukan setan segitunya, apa nggak ada hal yang lain begitu. Dan ternyata begitu digali, akhirnya memang anak ini ketergantungan dengan gadget. Jadi dari pagi game terus dan dia tidak mau belajar. Singkat cerita ada kekerasan yang dia lakukan baik terhadap mamanya maupun terhadap adiknya. Dan si mama ini udah nggak tahu mau bikin apa lagi sama anaknya. Hanya saja yang sempat saya dapatkan adalah bahasa. Ya, memang kebetulan saya mungkin sedikit mengerti akan pelayanan anak ini. Bahasa yang disampaikan orang tua ke anak tuh boleh dikatakan ada di tempat letting yang paling sadis, ngomong dengan bahasa ya sama Mbak Ita, kita sama-sama orang Betawi, ngejablaknya udah keluar semua, ya kan? Wah, saya aja yang ngedenger, telinga saya gatalnya. Saya bilang, ya ampun, lu itu bagaimana yang lain ya, 6-7 anak ya, apa kok mereka bisa berhasil ngedidik gitu kan. Dan akhirnya saya coba gali bersama teman dan akhirnya teman itu ngasih laporan ke saya. Dia katakan begini, Kak Ike, kayaknya kita bukan bermasalah sama anaknya, tapi bermasalah juga dengan mamanya. Nah, saya agak sedikit ya orang bilang ngerasani untuk ngomong yang jelas, gamblang gitu loh. Tapi memang sudah waktunya buat saya untuk ngomong karena buat saya sama suami saya melihat bahwa ini bukan perkara di anak saja, tetapi juga perkara di orang tua, seperti yang Mbak Ita bilang tadi. Nah, ini nanggapinnya, komunikasinya seperti apa ini Mbak Ita? Terima kasih. Sama-sama. Ingat Balikpapan jadi ingat itu ya, kebun sayur ya. Wah, saya sering banget kalau ke Balikpapan wajib ke kebun sayur untuk mencari kalung ini. Baik, Mbak Ita, nanti satu kali ya. Tapi berhubung pandemi, saya terakhir ke Balikpapan, saya tidak berani kemana-mana, jadi cuma datang ke Puskesmas Damai. Jadi di sana ada puskesmas yang khusus untuk anak-anak special needs. Saya di situ mendampingi 2 hari langsung pulang. Biasanya saya berkeliaran tuh kemana, tapi saya nggak berani karena pandemi. Iya. Saya lebih dekat ke bandaranya, Mbak Ita. Iya. Tapi kan saya punya segitu-segitu doang. Udah jadi kangen ke Balikpapan. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Jadi ini memang menarik karena ada istilah tadi Ariel itu anak yang pertama ya. Terus adiknya itu yang nomor 2 ya. Iya. Jadi ada istilah yang namanya second child syndrome gitu ya istilahnya. Jadi anak-anak kedua tuh kadang-kadang menjadi prioritas yang entah kenapa, tapi menjadi pusat perhatian atau justru kadang-kadang tidak diperhatikan. Jadi second child syndrome itu seperti itu. Nah, tapi ini kejadian ini pada hari ini adalah ketika dia cemburu sama adiknya dan itu terjadi pada anak-anak yang pertama yang akhirnya mereka punya anak yang kedua, ya, itu terjadi. Nah, second child syndrome ini konon katanya mereka semacam kayak punya modal untuk menjadi bagus banget atau jelas banget gitu. Jadi tergantung dari jarak anak sama cara kita berkomunikasi. Nah, yang suka dilupakan oleh orang tua adalah ketika punya anak yang kedua gitu, itu kita langsung perhatiannya ke anak yang kedua gitu kan ya. Padahal justru sebenarnya kita ketika anak kedua lahir kita perhatiin yang pertama karena yang kedua ini lagi tumbuh nanti dulu gitu kan, biasanya gitu. Ada cerita yang seperti itu. Kalau anaknya jaraknya dekat, jadi anak pertama kedua itu akan menjadi semacam kayak pembelajaran tersendiri dengan range umur, dengan range apakah laki-laki perempuan, apakah perempuan laki-laki atau laki-laki dan perempuan segala macam, itu ada dampaknya. Nah, untuk kasus Ariel ini sebenarnya itu hal yang wajar, cemburu.
Bayangin loh, dulu gue pusat perhatian, sekarang ada orang kedua yang menjadi pusat perhatian. Tapi bukan berarti bahwa kamu kan sudah jadi kakak, kamu udah harus lebih baik dari adikmu. Itu nggak juga begitu sih, Mbak. Jadi nggak ada tuh istilah bahwa kamu harus lebih baik daripada adikmu karena kamu lebih tua dan kamu nanti akan menjaga adik-adikmu. Itu sebenarnya tidak ada dalam kamus perkembangan, karena anak itu yang pertama bukan dilahirkan untuk menjaga adiknya. Itu sama juga ketika ada orang yang bilang gini, jangan pernah berpikir bahwa kita punya anak nanti yang akan mengurus kita. Kalau anak mengurus kita, itu adalah bonus dari Tuhan. Tapi kita jangan pernah merencanakan bahwa, nak, kamu dilahirkan untuk menjaga ibu. Itu tuh nggak boleh begitu, karena anak harus berkembang dilepas aja. Jadi nggak ada pesan sponsor itu tidak boleh. Dan itu yang terjadi pada anak yang pertama juga. Jadi saya pikir begini tadinya, oh jadi kalau punya anak, kan orang-orang Jawa kan suka bilang gini, makanya punya anak, nanti kalau tua ada yang ngurusin gitu, kan ada kayak gitu. Tapi bahwa kita tuh sebenarnya nggak boleh punya sponsor bahwa kamu tuh nanti kalau udah gede harus ngurusin ini, itu tuh nggak boleh. Jadi harus bebas gitu. Nah, dengan kasus ini saya lebih cenderung bahwa si Ariel ini kayak nggak diterima bahwa aku tuh nggak suka gitu, aku tuh cemburu gitu. Ya nggak bisa orang yang ulang tahun adik lo kok, ya lo nggak boleh cemburu. Itu kan sebenarnya bentuk kata lain yang lo nggak boleh cemburu, adik lo yang dapat gitu. Nah, menurut saya bahasanya adalah iya ya, nggak enak ya rasanya ketika orang lain dapat sesuatu kita nggak dapat. Bahasanya gitu loh. Jadi bahwa kok adik semua sih, pada saat ini sih si Ade yang ulang tahun. Jadi kan kalau kita tahu kalau orang ulang tahun tuh orang-orang kan memberikan kado pada yang ulang tahun. Jadi nanti suatu saat ketika kamu ulang tahun, kamu juga akan dapat kado. Menurut kamu gimana? Nah, jadi menurut aku tuh kayaknya anak-anak ngomong di judgement, jadi nggak diterima gitu loh. Jadi menurut aku kalau anak ngomong, aku nggak suka karena adikku yang dapat kado. Ya juga sih ya, bahasa kita nih kalau bahasa dewasanya, iya juga sih, bener juga ya, nggak enak banget ya. Orang dia yang dapat kado kita enggak, kan nggak enak loh itu. Emang sih nggak enak ya kalau nggak dapat kado. Tapi menurut kakak enaknya gimana ya kak? Apa kado ini kita bagi dua? Atau kakak mau tunggu sampai kakak ulang tahun? Jadi diterima tapi dikasihkan juga solusi atau semacam kayak pilihan. Jadi kakak maunya gimana? Nah, jadi dia belajar untuk seharusnya kalau ada kado gini bagi dua, boleh. Jadi nanti gimana kalau kakak nanti ulang tahun kadonya dibagi dua? Jadi kita juga dapat enak. Apakah itu reaksinya beda lagi kan ya? Diskusi lagi. Reaksinya itu lagi diskusi, tapi bukan berarti di judgement. Ya kan ini ulang tahunnya Ade dong yang dapat kado, kamu nggak dapat gitu. Kamu kan harusnya menjadi contoh gitu. Udah kalau kayak gitu tuh udah nggak bisa. Jadi hal-hal seperti itu yang harusnya kita harus juga koreksi gitu ya, bahwa nggak ada di dunia manapun bahwa anak pertama itu menjadikan role model buat adiknya. Jangan salah, role modelnya itu ya bapak ibunya itu, jangan ke kakaknya nomor 1 gitu. Role model itu adalah di kita. Kakak mencoba untuk menjadi adik, partner, temen, bukan untuk menjaga atau membantu dan segala macam, itu enggak. Tapi ada semacam kayak, ya kita tahu lah tugasnya anak-anak apa. Anak-anak bukannya jagain adik-adik loh, gitu. Gak pernah kan, wah anak pertama adiknya 4, lumayan nih bisa jagain adik-adiknya. Itu sebenarnya udah, loh ini babysitter apa anak pertama gitu kan ya gitu. Jadi waktu itu kakak saya juga mungkin merasa bahwa adik gue banyak, kamu harus menjadi peduli. Gila ya, bapak aku tuh kayaknya mindahin role model dari dia ke anak yang pertama. Jadi anak pertama kayak beban gitu kan ya, kayak gitu. Nah itu hal itu komunikasi itu yang menurut saya kurang pas gitu mungkin. Jadi kenapa kita begitu, nggak ada yang salah. Kenapa saya juga suka begitu? Bagas makanya ngeliat yang lain begini gitu. Ups gitu, saya langsung gitu. Terus kayak jadi ayahnya itu kecepatannya 100 km, si Bagas tuh masih 20 km gitu ya anakku itu. Jadi kita nggak nyambung gitu. Nah sehingga akhirnya suatu kali kita harus belajar berkomunikasi yang ngerem. Jadi kita bukan belajar berkomunikasi, tapi belajar mengerem. Untuk itu susahnya luar biasa. Karena biasanya jep. Sekarang Bagas harusnya lebih baik kalau bisa. Nah itu tuh apalagi saya senangannya ngomong ya. Jadi kalau ada orang berantem mendingan ngomong aja dulu deh, pukul-pukul belakangan gitu kan ya. Itu susahnya luar biasa.
Jadi betul, saya setuju bahwa orang tua yang harus diajak dan ditarik untuk kita kompak dulu nih mau ngomong apa. Kita tahu nggak si kakak begini. Nah, orang itu kalau curhat, teman-teman kalau curhat itu lebih suka sama yang mana? Yang rimo-rimo atau yang gimana kalau curhat? Makanya lo kalau dikasih tahu tuh nurut sama gue. Udah curhat kayak begitu lo dikasih itu lo nggak mau. Tapi kita lebih suka misalnya gini, gila ya gue kesel ya. Iya ya kesel ya, sama gue juga kesel tuh sama dia gitu. Tahu nggak, dia kan nyakitin gue gini, sama gue juga pernah disakitin. Pasti kita akan curhat seperti orang yang di situ kan. Daripada kita misalnya, lo gini hari masih bingung-bingung aja, gitu. Jadi kita akan mendapat teman yang senasib, sepenanggungan dan memahami. Nah, anak-anak juga seperti itu. Jadi kita akan punya wadah yang menerima bahwa aku nggak senang. Iya sih memang nggak enak ya rasanya nggak dapat kado di mana orang-orang punya. Itu kan merasa senasib dan sepenanggungan. Itu yang diterima oleh anak-anak dari teman. Nah, ketika anak-anak sudah diterima, sudah dirangkul, kita baru ngomong, Kak, menurut kakak jadi enaknya solusinya gimana? Nah, jadi dia akhirnya nggak hanya curhat, tapi diajak kecerdasan emosionalnya tuh di-trigger. Jadi istilahnya kayak dikasih pancingan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kayak misalnya, jadi anakku itu tuh takut itu loh, takut tangga. Jadi anakku itu takut tangga yang jejak, apa istilahnya Mbak? Jadi curam. Nah, jadi tangganya tuh nggak gini tapi gini. Terus dia tuh turunnya ngesot. Terus ayahnya bilang, kamu harus bisa, kamu sudah bisa, kamu gitu. Terus saya cuma bilang gini, Bagas, menurut Bagas turunnya enaknya gimana ya supaya kita bisa turun, tapi kamu juga bisa latihan. Aku ngesot aja. Terus dia ngesot, jadi akhirnya pantat itu enggak apa buat saya. Terus orang lain yang masa begitu aja takut, itu rasanya pengen nembakin orang-orang yang ngomong kayak gitu, karena itu tidak mendukung. Nah, kita sekarang harus butuh orang yang memang mendukung, yang terus tiba-tiba nih, jadi hitungannya tuh, jadi hari Minggu ya, sekarang sudah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari itu si Bagas itu bisa turun dengan kaki, dengan yang tadinya tuh dia shaking banget. Jadi waktu turun itu tangannya tuh dingin, kakinya tuh dingin, yang aku tuh nggak bisa. Terus yang lainnya payah, cowok takut gitu. Terus rasanya saya pengen, Pak, shut up gitu ya, gitu. Tapi oke, saya akhirnya iya nih, sorry ya, tunggu dulu nih prosesnya lama. Aku jangan bilang gitu. Meskipun di sininya saya tuh zona merah, tapi di sini saya tuh zona hijau, gitu ya, harus zona hijau. Di sini zona merah. Terus akhirnya lama berproses sampai akhirnya Bagas bisa. Dan itu benar-benar apresiasinya yang, aduh, sih seneng banget, ibu banyak kan, nggak yang gini, ibu bilang kamu bisa kan? Itu kayaknya jadi kalau misalnya cuman gini, kan aku udah bilang kamu, itu langsung kebanggaannya langsung runtuh, gitu. Jadi ketika misalnya kita, aduh ibu seneng banget, kamu bisa kan? Gitu. Itu kalau kita tulus, itu langsung ngebangunnya tuh kayak zoom, gitu. Tapi kalau misalnya ibu udah tahu, pasti kamu akan bisa. Itu kayak ngeremehin. Kalau ngeremehin tuh akhirnya langsungnya cek anaknya nggak punya kemampuan gitu. Jadi jembatan untuk emosi itu berkomunikasi itu ya gimana ya, jujur itu memang penting, tapi kalau jujurnya itu juga nggak mengenakan, itu kan nggak nyampe juga. Jujur ya, aku mau bilang nih, alis lo tuh jelek banget gitu kan, itu kan agak enak gitu. Dari tadi gini, udah deh sadar diri, kalau emang nggak bisa pakai alis nggak usah pakai alis. Teman-teman lebih sakit hati yang mana gitu. Tapi kalau misalnya coba deh pakai alisnya yang pakai gini, jadi nanti akhirnya lebih rata. Itu kan enak. Kita sama-sama jujur loh. Tapi kendaraannya beda, komunikasinya beda, bahasanya beda. Jadi tangkap saja. Nah, berikutnya masalah gadget nih. Saya nggak mengatakan bahwa gadget itu tidak ada manfaatnya. Saya nggak bilang gitu. Bahwa knowledge kita, knowledge anak-anak kita, bisa bahasa Korea, Jepang, Cina, segala macam itu ada yang dari gadget. Dan mereka bisa punya vocabulary yang tambah banyak itu dari gadget. Tapi jangan salah, gadget itu flat monolog. Kalau kita ngelihat drama monolog, itu kadang-kadang asik tapi membosankan. Dan terus terang nih, tantangan yang terbesar saya ketika pandemi adalah seminar dan webinar di depan laptop. Ini nih kayak orang gila gitu ya. Cuman ada di flat, terus nggak kelihatan mukanya. Biasanya nih kalau di audiens itu kan ada yang ngantuk, ada yang gigit-gigit jari gitu ya, terus ada yang tekluk-tekluk gitu ya, terus ada yang cekakakan, terus cekakakannya ada yang cuman hahaha, terus ada yang cekakakan sampai lehernya ke belakang. Itu buat saya itu sesuatu yang hidup gitu ya.
Tapi dengan kayak begini nih nggak enak gitu ya. Tapi justru dengan gadget ini saya bisa punya teman dari Balikpapan, Papua. Jadi bukan berarti kita nggak punya sesuatu yang nggak ada artinya, ada poinnya banyak. Nah, tapi jangan salah bahwa kita makhluk sosial, bahwa kita itu hidup bukan cuman dari layar, tapi kita perlu bergerak, punya sensasi, punya rasa touching gitu ya, punya sentuhan, dan itu yang hilang dengan gadget. Dan anak-anak yang gadget itu touching sosialisasinya tuh jadi turun gitu. Nah, padahal konon frekuensi orang berbicara itu lebih bagus daripada frekuensi orang berbicara dari YouTube. Itu sebenarnya katanya nggak baik. Karena kalau kita ketemu langsung itu frekuensi kita tuh naik turunnya jelas. Tapi kalau di YouTube tuh cuma begini-begini aja, gitu. Jadi itu nggak baik. Nah, saya sebenarnya setuju sih kalau ada anak ngomong terus orang tuanya yang ngomong itu bekap aja gitu orang tuanya, tunggu saya nanya sama anaknya gitu ya. Jadi saya butuh informasi. Atau kalau misalnya orang tuanya gitu, oh ya Bu makasih, terima kasih informasinya yang Ibu sudah berikan. Boleh saya tanya dulu sama anaknya untuk lihat versi anak. Biasanya versi anak sama Ibu beda loh Bu. Nah karena saya suka begitu tuh, jadi orang tua nggak akan tersinggung gitu ya. Padahal sebenarnya saya itu bukan orang yang ramah tamah gitu ya terhadap hal-hal yang gitu. Tapi saya mencoba untuk membuat orang tua nyaman, Bu makasih ya gitu. Jadi saya tunda dulu. Jadi waktu itu saya ngobrol sama orang tua, saya tuh nggak tahu loh kalau bapak ibunya tuh ternyata dokter. Jadi saya itu main ngomong-ngomong aja gitu, bapak, anaknya ini ya pay attention banget, kayaknya anak raja ya di rumah. Terus mereka ketawa, hahaha, iya sih emang. Terus kayaknya anaknya apa-apa teriak langsung bapak ibu nengok ya. Iya sih soalnya gini, hahaha. Begitu saya dikasih tahu bahwa mereka itu dokter, saya tuh deg-degan banget ya. Aduh ternyata udah. Tapi ternyata itu membuat mereka rileks gitu. Jadi informasi gitu nggak mungkin. Bapak sebagai dokter harusnya bapak mengerti ya. Saya nggak bilang gitu. Jadi kadang-kadang orang tua itu suka menutupi anak menjadi ini, anak tuh tidak menjadi dirinya sendiri, atau anak tuh menjadi bentukan itu. Itu memang ceritanya tuh udah berbagai macam versi bahwa kadang-kadang orang tua itu menjadi mirroring dari si anak. Jadi betul gitu loh bahwa ketika ada masalah dengan ini nih, dengan gadget ini itu sebenarnya yang salah bukan gadgetnya loh, tapi bagaimana pengaturan gadget pada anak, dan ketika anak diperbolehkan untuk gadget tanpa ada batasan, itu yang jadi masalah. Dan yang salah siapa? Anaknya, gadgetnya, bukan orang tuanya. Karena kan mereka punya jadwal. Dan saya rasa anak-anak yang gadgetnya tinggi itu biasanya karena bapak ibu sibuk, apalagi work from home, biar zoomnya anteng, nggak ada suara-suara bapak, ibu, gitu. Anaknya dikasih gadget, meneng, ibunya bisa zoom, bapaknya bisa zoom, anteng dan segala macam gadget. Jadi gadget itu sebenarnya kambing hitam kalau menurut saya bilang ya. Gadget itu adalah kambing hitam yang dipakai untuk membuat suasana menjadi baik. Saya jadi ketawa nih ya, Kak Ika, mohon maaf. Ini saya tuh nulisnya gini, gadget kerasukan setan. Berarti yang kerasukan setan gadget. Jadi gadget itu ada. Maaf ya, saya ngakak sendiri. Jadi gadget itu sebenarnya bukan. Jadi saya punya kosakata baru ya. Istilahnya nih Bu, time screen-nya itu tuh panjang gitu ya, kalau istilah di teknis di Bu anaknya nggak bisa ngomong gimana ya, karena time screen-nya terlalu panjang. Jadi saya punya kosakata baru, ini kerasukan setan apa setan gadget. Saya tuh udah pikir tadinya ini kerasukan setan apa setan pohon beringin, apa pohon angker atau apa ya. Jadi dagelan juga. Jadi aku seneng banget. Aku senangnya kalau seminar kayak gini. Jadi aku punya kosakata baru, pemahaman baru, dan kasus yang baru. Iya, thank you ya. Jadi kita hantam orang tuanya. Terima kasih. Makasih Kak Ita. Jadi gadgetnya kerasukan setan atau gadgetnya tantrum gitu ya? Kayaknya mesti dibawa jalan-jalan ke Balikpapan tuh gadget. Iya tuh. Iya Kak Ika, mudah-mudahan jawaban dari Kak Ita cukup menjawab pertanyaannya ya. Ternyata seru dan mudah-mudahan nanti menjadi bekal untuk Kak Ika menangani 2 kasus. Iya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Kak Ita ya, udah istilahnya udah kasih saya pencerahan sedikit gimana saya
sikap yang harus saya hadapi untuk anak-anak yang semodel ini, apalagi si kakak Ariel ini yang memang lagi mulai belajar menulis, membaca, ya kan. Jadi dia punya keinginan tuh besar dan kecemburuan yang memang sih benar ya. Sejak si adik lahir, perhatian mama papa, perhatian saya, mami papinya, juga akhirnya ke situ. Sampai akhirnya saya manggil kedua anak saya itu dan saya, oke yuk kita ganti dulu yuk bahasanya ngomong sama dia. Gitu. Cuman untuk kejelasan bahasa yang seperti apa memang saya nggak memberitahukan kepada kedua anak angkat saya hanya katakan, ayo kita ganti gaya bahasanya dulu. Jangan semuanya di adik, kan ayah kakak, mesti ngalah sama adik. Nah, itu, ya. Banyak itu yang mungkin yang akhirnya menyebabkan dia ngerasa, kok nggak aku? Ya kan, selama ini kan 4 tahun, dia yang number one, gitu kan. Terus tiba-tiba adik ada, loh kenapa nggak aku lagi? Begitu. Iya. Ya, Kak saya mau share ya. Saya 6 bersaudara. Jadi persis kayak jari saya ini, jari kita ini. Jadi saya anak keempat. Lalu ada lahir adik saya, itu yang kelima. Ini jaraknya 8 tahun. Jadi saya tadinya bungsu di antara. Jadi saya pernah mengalami masa-masa kejayaan sebagai bungsu, gitu ya. Diperhatikan dan segala macam. Akhirnya adik saya, ini perempuan semua, dilalah. Saya bungsu, adik saya lahir laki. Nah, udah. Jadi cowok satu, Jawa diinginkan. Itu dunia itu berubah dan saya sering marah gitu. Kok gimana ya? Tapi kakak-kakak saya untungnya karena kita bersaudara, jadi kakak-kakak saya cuek gitu. Tapi saya sempet kan gila ya, setiap tahun nih. Jadi bapak saya sejak adik saya lahir itu hampir setiap tahun merayakan tahun baru, Natalan, ulang tahun adik saya itu pesta pora dan pokoknya itu semacam kayak ada rutinitas orang-orang kantornya bapak itu pada datang ke rumah. Mereka makan-makan itu karena adik saya. Seumur-umur saya ulang tahun nggak pernah ada orang-orang ramai kayak gitu. Saya minta 17 tahunan aja tuh cuma dikasih bakso apa keliling gitu. Tapi yang membuat saya akhirnya merasa ya ini sekali lagi ya pemeliharaan Tuhan itu kadang-kadang berbeda. Saya tuh jealous tapi saya dibantu dengan kecerdasan emosional yang akhirnya saya dapat dari orang lain gitu. Ibu saya nggak ngajarin gitu loh. Tapi saya merasa waktu itu bahwa saya diterima sebagai orang yang katakanlah iki kok bocah kok begijikan wae ngono loh. Karena saya itu hiperaktif, jadinya saya mencari perhatian yang hilang dalam bentuk ya saya tuh ngapain lah kerja apa terus ngopeceh apa segala macam itu. Jadi kadang-kadang ada misteri Tuhan juga ya yang dan kita tuh kayak nggak pernah meninggalkan bahwa Tuhan tuh ikut berproses dan mudah-mudahan dengan cara ini Tuhan juga berproses pada keluarga ini dengan mencoba untuk membuat si orang tua itu tahu bahwa ini nih makhluk kecil yang punya rasa dan kita takut akan Tuhan itu kan sebenarnya takut akan Tuhan melukai makhluk Tuhan dan kita mau nggak mau belajar gitu kan ya. Jadi kayak aku tuh nggak mau menyakiti makhluk Tuhan gitu, jadi aku harus belajar. Nah mudah-mudahan tuh kesadaran itu tuh bisa menyebar gitu sehingga takut akan Tuhan itu bukan takut akan Tuhan tapi takut akan Tuhan yang sayang gitu. Itu saya kalau inget-inget gitu ya aku tuh dulu bandel banget. Saya tuh bandel banget loh Kak Ika dulu bandel banget. Jadi ada tukang sate teh gitu terus orangnya berhenti terus kita lemparin pakai batu. Tapi saya juga itu menjadi semacam kayak contoh gitu ya bahwa kita itu banyak hal yang untuk bisa berkembang. Tapi sekali lagi memang kita harus banyak belajar. Aku senang banget deh komunitas yang bisa mengupas-ngupas kayak gini. Salut Mbak Elisa. Thank you Kak Ita. Nah kakak-kakak kita udah sampai di penghujung acara ya. Sebenarnya sudah lewat. Jadi sebelum saya kelewatan terus tuh mau nanya. Oh gitu. Aduh Kak Maria boleh di kita mau foto dulu ya. Kita boleh foto dulu. Kak Maria masih mau tanya ya? Oke, kalau gitu kita foto dulu deh. Kita foto dulu. Kita foto dulu sebentar, mungkin boleh dibuka ininya. Tadi ada beberapa teman yang sudah live karena ada pekerjaan lain atau ada pelayanan yang lain. Kita foto dulu, nanti mungkin
eh, Kak Maria mau sampaikan pertanyaan? Kalau singkat bolehlah. Kasihan sudah dari tadi. Nggak apa-apa. Oke, yuk. Gak apa-apa, Mbak, silahkan. Oke, kita foto dulu. Karena ini memang menarik sekali ya. Udah pose nih. Oke, yuk. Kita foto. 1, 2, 3. Yeay. Oke. Terima kasih. Karena tadi sudah ada beberapa yang live, jadi nggak apa-apa. Boleh Kak Maria ya, satu lagi saja sebelum kita benar-benar akhiri untuk sharing session kali ini. Boleh ya Kak Ita ya? Kasihan tuh jauh-jauh dari Wonosobo udah turun dari Dieng tuh tadi. Jadi, aku nanti dibawain meloko ya. Iya. Boleh, boleh aja. Iya Kak Oke, Maria. terima kasih. Hanya tadi permasalahannya sih hampir sama dengan sharing teman-teman sebelumnya. Kedapatan saya punya 3 anak, laki-laki semua. Nah, saya hanya mau ini, Kak Ita, anak saya yang nomor 1, yang pertama itu, kalau ketika dia emosi itu kok gampang sekali untuk mengeluarkan air mata gitu. Tapi sejauh ini saya nggak pernah mempermasalahkan bahwa kalau anak laki-laki itu nggak boleh nangis, anak laki-laki nggak boleh main boneka. Saya sih sejauh ini masih main aja dengan itu. Tapi hanya saya ketika dia emosi, dia gampang mengeluarkan air mata. Nah, saya nggak tahu apakah itu emosionalnya mulai dari kandungan atau terbentuk setelah setelah mengenal dunia luar gitu, dunia anak-anak. Dia usianya itu 10 tahun. Jadi contoh yang baru terjadi, mulai tadi kami memang, saya bawa dia ke sekolahan ngumpulin tugas, karena setiap minggu ngumpulin tugas. Setelah itu dia les. Setelah les, ketepatan kan ada teman sepelayanan meninggal, terus dia tak ajak ke pemakaman. Nah, sampai di rumah memang kami udah jam 1, dia belum mempunyai waktu untuk nonton atau main handphone gitu. Begitu udah selesai mandi, saya menyuruh karena sudah jam 1:30, waktunya untuk tidur siang. Dia begitu saya suruh untuk tidur siang, dia langsung bilang, saya kan belum dapat main, sementara adik-adik mulai tadi udah main. Tapi dia ngomong itu sambil nangis. Jadi saya ingin yang bisa, apakah itu nanti efeknya ke depan gimana, apa dia jadi gampang nangis atau gimana gitu. Mohon pencerahannya ya Kak Ita. Loh, Kak Marian tuh kalau waktu hamil apa nangis-nangis terlalu sering nonton drakor atau gimana? Kok sampai akhirnya anaknya nangis-nangis gitu? Nggak ada hubungannya ya? Atau gimana? Katanya sih ada hubungannya, tapi saya mau gali dulu nih. Kalau waktu hamil kan ya namanya anak pertama, memang ketika saya hamil itu saya hamil 4 bulan, ketepatan suami kerja keluar kota karena ketepatan suami saya pelayaran. Nah, berangkat kerja sampai dia itu pulang ke rumah setelah anak saya itu udah usia 8 bulan. Secara emosional sih iya, karena ketepatan saya itu ke Wonosobo itu kan begitu hamil 3 bulan baru saya pindah ke Wonosobo. Jadi Wonosobo itu masih hal yang sangat asing, begitu juga dengan keluarga mertua. Jadi semuanya memang hal yang masih asing. Jadi itu memang saya waktu hamil itu saya memang sering ya nangis. Itu efeknya. Ini adalah cerita yang luar biasa karena nggak setiap orang mau cerita kayak gini loh, Mbak ya. Jadi ini kita perlu apresiasi banget gitu ya, bahwa aku nih dulu nih melo banget karena aku LDR sama suami gitu ya. Yang konon katanya kan kalau hamil makanya kita dibilangnya harus baik-baik aja, harus gak boleh itu. Konon memang katanya nyamber gitu ya, dalam tanda kutip. Ini bukan masalah kerasukan atau kerasukan tidak kerasukan, tapi ada hubungannya katakanlah ya dengan ini segala macam. Jadi itu sebenarnya wajar banget. Saya punya teman yang anaknya meninggal. Waktu itu murid saya, anaknya yang pertama meninggal waktu dalam masa sesi terapi, dan ketika anaknya meninggal itu si ibunya lagi hamil anak kedua. Dan ketika anak kedua lahir itu anaknya tuh dikit-dikit nangis, dikit-dikit marah, itu sama ketika kejadian seperti waktu kakaknya meninggal gitu loh. Nah, tapi setelah itu treatmentnya adalah diterima.
gitu. Jadi kalau menurut saya sih anak 10 tahun itu sudah bisa nego. Jadi sudah bisa misalnya diceritakan, oh, kok aku jadi bikin abang nangis nih. Jadi ada apa ya bang? Kok abang gimana ya? Jadi kita bener-bener yang aku butuh info dong gitu. Terus kita tanya, jadi abang maunya bagaimana? Abang maunya gimana? Apa abang mau ini dulu, mau main, jadi nanti jam tidurnya terlambat, atau abang untuk hari ini tidak tidur, tapi nanti abang konsekuensinya harus seperti ini loh, gitu. Jadi abang enaknya gimana, gitu. Jadi menurut aku itu negosiasi yang sudah bisa dilakukan pada usia 10 tahun, dan gak usah dibahas nangisnya, karena buat aku nangis itu adalah message karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Nangis itu jadi itu udah betul sih, nggak usah pakai nangis gitu, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai kecap, nggak usah pakai apa, nggak usah, itu nggak penting. Yang penting adalah message-nya adalah bahwa gimana bang, jadi enaknya sebenarnya sih terserah abang sih. Kalau misalnya kakak mau, aku nggak tahu panggilnya abang atau kakak, kalau kakak misalnya skip mau tidur siang juga nggak apa-apa, tapi kakak akan capek. Tapi kalau kakak mau ambil tidur siang terus kita gantikan jam gadgetnya besok, itu juga nggak apa-apa. Nah, aku rasa emosional negosiasi ini yang harus diperkuat gitu loh, supaya kita tahu bahwa ketika anak tidak bisa, jawaban juga berada di anak. Kadang-kadang kita lupa, aku mau main game, nggak bisa, tidur siang, jadi jawaban ada di ibu. Aku nggak bisa, pokoknya kamu harus bisa. Aku takut, nggak boleh, kamu harus berani. Jadi masalah solusi ada di ibu, kadang-kadang solusi di anak, jawabannya ada di anak. Bukankah itu yang harusnya terjadi supaya anak-anak juga berpikir bahwa apa yang harus aku kerjakan. Jadi tidak melulu semua masalah itu akan selesainya pada kita. Mungkin bisa dicoba. Masih LDR nggak mbak? Masih. LDR. Nggak apa-apa, itu hal yang udah biasa saya ditanyain sama orang. Nanti saya berguru ya, kayaknya saya akan LDR nih setahun. Terima kasih sangat Kak Ita, nanti saya akan mempraktekkannya untuk lebih mendengar. Benar-benar fokus kepada si kakak, dan kakak maunya gimana, dan kita mencoba mengkomunikasikan. Itu idealnya begitu. Saya juga lagi coba. Okay. Semoga saya berhasil. Terima kasih Kak Ita. Terima kasih Kak Maria, terima kasih Kak Ita. Kita semua sama-sama ucapkan terima kasih untuk Kak Ita yang sudah menjadi penyaji pada siang sore hari ini, dan seru sekali sampai nggak kerasa kita sudah lewat gitu. Nah, mari kita bersama-sama akhiri perjumpaan kita pada sore hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ucap syukur kami haturkan kepadamu Bapa, karena pada siang sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan rekan-rekan yang sehati dan sepikir dalam kami belajar untuk mengenali emosi pada anak bersama dengan Kak Ita Sari. Sungguh kami mendapat berkat yang luar biasa dari sharingnya Kak Ita, dan kiranya boleh dapat kami tularkan kepada teman-teman kami yang hari ini belum hadir, dan juga kami boleh belajar, kami terapkan pada keluarga dan anak-anak kami. Untuk selanjutnya kami akan kembali kepada rutinitas dan aktivitas kami, kiranya Tuhan berkati, dan boleh dalam kesempatan berikutnya kami boleh dijumpakan lagi dalam sharing session yang lain. Inilah doa kami Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, dan doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya kakak-kakak semua. Terima kasih. Baik, sampai terima kasih jumpa. banyak ya. Terima kasih Kak Ita. Lebih jam tayang. Terima kasih Kak Ita. Terima kasih Kak Ita. Sama-sama. Terima kasih Kak Tin. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa lagi besok kesempatan berikutnya. Kak Ita, saya boleh minta kontaknya? Boleh. Boleh Kak. Nanti saya share ya Kak Maria ya. Nanti kembali Oh, iya. saja. Ya. Karena ada banyak hal yang ingin saya tanya, karena tadi saya dengarkan awalnya Kak Ita itu apa, terapi wicara kan? Ya, betul. Siap menampung. Ya, Semoga main ke Wonosobo. Mau. Ya,
Nanti kembali kopan juga Terima ya. kasih. Terima Dah, kasih. ayo, dah. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih, Kak. Izin live ya Mbak. Ya, terima kasih, Waita. Dah.